Cerita dimulai pada malam yang hujan. Kita melihat beberapa pria bertarung melawan para pembunuh. Para pembunuh telah membunuh banyak orang. Pemimpin pasukannya itu bertanya kepada mereka berapa lama mereka akan terus menyerang kelompoknya. Para pembunuh mengabaikan pria itu dan menyerang mereka. Pasukannya mengangkat pedang mereka dan berjuang untuk membela diri. 3 pembunuh menyerang pemimpin. Mereka memberitahukan bahwa dia akan mati. Pria itu dengan mudah mengalahkan mereka. Meskipun dia mampu mengatasi para pembunuh, pemimpin itu tahu bahwa mereka masih terlalu banyak. Dia memanggil mereka bajingan pembunuh. Dia tahu siapa yang mengirim para pembunuh kepadanya. Dia tidak bisa percaya bahwa mereka akan menusuknya dari belakang setelah dia membuat kesepakatan dengan mereka. Dia melihat ke arah kereta di belakangnya dan berjanji untuk melindungi orang yang ada di dalamnya. Pria itu meminta bawahannya untuk bertahan dengan segenap kekuatan mereka. Dia meyakinkan mereka bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Saat dia mengatakan ini, seseorang melemparkan kepala seseorang ke tanah. Dia bertanya kepada pemimpin apakah ini bantuan yang dia maksud. Pemimpin itu terkejut melihat ini. Dia tidak bisa percaya bahwa bala bantuan mereka telah dibasmi. Dia bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Dia tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat pemimpin aliansi Murim bersama para pembunuh. Pria ini dikenal sebagai pedang penembus langit pertama. Namanya adalah Dam Chun Hak. Chun Hak berjalan mendekati pemimpin itu. Dia berkata bahwa kekuatan Pavilion Es benar-benar mengesankan. Dia memberitahu pemimpin itu bahwa dia tidak pernah mengira mereka bisa melawan pasukannya. Pemimpin itu tersenyum mendengar ini. Pemimpin itu berkata bahwa dia tidak pernah mengira Chun Hak akan begitu sombong. Dia memberitahu pemimpin aliansi bahwa Chun Hak akan berada dalam masalah jika dia bertemu dengan gurunya. Para pembunuh merasa kesal mendengar ini. Mereka tidak bisa percaya bahwa seorang barbar berbicara kasar kepada tuan mereka. Mereka berkata bahwa mereka akan memotong lidahnya. Mereka berjanji untuk membunuhnya di sana. Sebelum para pembunuh bisa melakukan apapun, seorang wanita melangkah keluar dari kereta dan meminta mereka untuk menunggu. Pemimpin itu terkejut melihat wanita yang dikenal sebagai Hua Yion. Hua Yion meminta dia untuk tidak khawatir tentang dirinya. Chun Hak meminta para pembunuh untuk mundur ketika dia melihat wanita itu. Hua Yion berjalan mendekatinya. Chun Hak tidak bisa percaya bahwa putrinya telah ditipu oleh para barbar dan akhirnya melarikan diri. Chun Hak memberitahunya bahwa dia belum pernah merasa begitu malu sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya dan memberitahukan bahwa semua orang membuat kesalahan. Dia berkata bahwa Hua Yion bisa dimaafkan. Dia memberitahu putrinya bahwa dia akan memberinya satu kesempatan terakhir untuk kembali sebagai ayahnya. Dia percaya bahwa putrinya akan membuat pilihan yang tepat. Hua Yion bertanya kepada ayahnya apakah dia akan membiarkan pasukannya hidup jika dia kembali bersamanya. Chun Hak menatapnya dengan tajam. Wanita itu mengerti apa yang dia coba katakan. Hua Yion meminta maaf kepada ayahnya. Chun Hak tidak mengharapkan permintaan maaf itu. Dia menyadari bahwa putrinya tidak akan pergi bersamanya. Chun Hak mengangkat pedangnya. Pemimpin itu terkejut melihat ini. Chun Hak menggunakan pedangnya untuk memotong putrinya sendiri. Dia berbalik dan berkata bahwa dia tidak lagi memiliki putri. Dia berkata bahwa putrinya telah dipengaruhi oleh para barbar. Chun Hak memberitahu para pembunuh bahwa misi mereka yang utama adalah memulihkan jiwa dataran tengah. Dia meminta mereka untuk membersihkan kekacauan ini. Para pembunuh bergegas menyerang pasukannya yang terluka ketika mereka mendengar ini. Pemimpin itu mengalahkan 3 pembunuh yang mendekatinya. Dia meminta pasukannya untuk bertarung sampai akhir. Pasukannya menerima perintahnya dan mulai bertarung tanpa rasa takut. Sementara dia terjatuh di tanah, Hua Yion berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu kembali ke suatu tempat. Dia meminta maaf kepada seseorang dalam pikirannya karena tidak memenuhi janjinya. Dia berkata bahwa akan berbeda lain kali. Adegan berpindah dan kita dibawa ke sebuah istana. Kita melihat seseorang melaporkan kepada tuannya. Tuannya meminta dia untuk mengulangi apa yang dia katakan. Nama tuannya adalah Seol Mudok. Dia adalah pemimpin Istana Laut Utara dan MC kita. Bawahan Mudok mengungkapkan bahwa Lord Hua Yion yang pergi ke pertemuan sebagai utusan untuk menyelesaikan negosiasi dengan aliansi Murim bertarung melawan aliansi tersebut. Hua Yion dan kelompoknya telah dibasmi. Saat mendengar ini, Mudok melepaskan energi dingin yang mengerikan di istananya. Para bawahannya tidak gentar. Mereka hanya berdiri. Dengan ekspresi marah di wajah mereka, Mudok berkata bahwa dia tidak akan pernah memaafkan aliansi Murim.
Dia berjanji untuk menghapus mereka dari peta. Dia meminta bawahannya untuk bersiap-siap. Pasukannya dengan cepat berkumpul di luar. Mudok memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi ke dataran tengah. Di adegan berikutnya, kita dibawa ke medan perang yang tertutup salju. Kita melihat Chun Hak yang terluka berjuang untuk tetap hidup. Beberapa pedang menancap di tubuhnya. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak mayat. Dia tidak bisa percaya bahwa seluruh pasukannya telah dibasmi. Dia menyadari bahwa energi dalam dirinya telah habis. Dia menyadari bahwa ini mungkin adalah akhir baginya. Dia meminta pemimpin Istana Laut Utara untuk membunuhnya sekarang. Mudok menatapnya dengan tajam saat mendengar ini. Mudok mendekat kepadanya. Dia meminta Chun Hak untuk memberitahunya mengapa dia membunuh putrinya. Chun Hak tertawa mendengar ini. Chun Hak meminta Mudok untuk berhenti bertanya pertanyaan bodoh. Dengan tatapan gila di wajahnya, Chun Hak berkata bahwa putri pemimpin aliansi tidak boleh bermain cinta dengan seorang barbar sepertinya. Dia berkata bahwa akan menjadi kesalahan yang lebih besar jika membiarkan putrinya hidup. Mudok mengangkat tangannya dan mengumpulkan energinya. Dengan senyuman menyeramkan di wajahnya, Chun Hak memberitahu Mudok bahwa dia tidak akan mendapatkan apa yang paling dia inginkan meskipun dia menguasai dataran tengah. Saat Chun Hak mengatakan ini, Mudok menusukkan pedangnya ke jantungnya. Chun Hak tidak bisa percaya bahwa inilah cara dia akan mati setelah segalanya. Kenangan tentang putrinya muncul di kepalanya. Dia ingat bagaimana dia membesarkannya. Chun Hak bertanya-tanya mengapa putrinya mengkhianatinya dan bergaul dengan seorang bajingan. Chun Hak ingat bagaimana dia memotong putrinya. Chun Hak berkata bahwa dia merasa marah dan dendam. Dengan kematian pemimpin aliansi Murim, pertempuran berdarah besar yang berlangsung 6 tahun berakhir. Legenda hidup dari Istana Laut Utara menjadi penguasa tak terbantahkan dari dataran tengah. Namun pada hari itu, Mudok tidak menunjukkan emosi. Dia hanya menatap bulan. Adegan berpindah dan kita dibawa ke kamar Mudok. Kita melihat sebuah bunga yang tampaknya telah kehilangan nutrisinya. Mudok menyadari bahwa bunga ini adalah satu-satunya yang tersisa. Dia memikirkan bagaimana dia mendapatkan bunga itu di masa lalu. Huayon menerobos masuk ke kamarnya saat Mudok sedang menulis. Huayon memanggil Mudok sebagai Gaga. Mudok bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Huayon meminta Mudok untuk melihat bunga itu. Dia berkata bahwa teratai cinta akhirnya mekar. Mudok terkejut mendengar ini. Mudok ingat bahwa teratai cinta adalah bunga yang mekar ketika para kekasih saling mencintai dengan tulus. Dengan air mata di matanya, Huayon memberitahu Mudok bahwa dia tidak pernah meragukan perasaannya. Huayon menjelaskan kepadanya bahwa dia sebenarnya merasa kesal karena teratai tidak akan mekar. Huayon berkata bahwa dia baik-baik saja sekarang setelah bunga itu mekar dengan indah. Huayon senang melihat bahwa cintanya tidak sepihak. Huayon berkata bahwa Mudok benar-benar mencintainya. Mudok memeluknya, memberitahukan bahwa dia tidak bisa mencintai orang lain selain dirinya. Mudok bersyukur kepada bunga itu karena membuat Huayon begitu bahagia. Mudok memutuskan untuk mengisi taman dengan teratai cinta untuk mengenang Huayon. Mudok dengan lembut menyentuh bunga itu. Mudok berkata bahwa dia tidak bisa melupakan wanita itu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Segera setelah Mudok mengatakan ini, bunga itu mekar lagi. Mudok terkejut melihat ini. Mudok tidak tahu bagaimana itu mungkin. Mudok memanggil seseorang yang dikenal sebagai Mu Yeong. Pria itu muncul di belakangnya. Mudok memerintahkannya untuk mencari seseorang yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mudok meminta Mu Yeong untuk mencari orang yang tepat bahkan jika dia harus mencari ke seluruh dataran tengah. Mu Yeong menerima perintah tuannya dan menghilang. Beberapa hari kemudian, kita melihat para pria yang dikatakan tahu segalanya di dunia berkumpul di Istana Utara. Para pria tidak tahu mengapa mereka dipanggil. Sementara mereka berbicara, seseorang meminta mereka untuk keluar. Para pria terkejut mendengar suara dari langit. Mereka semua memutuskan untuk keluar. Ketika mereka melangkah ke taman, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Mereka melihat taman yang dipenuhi dengan teratai cinta. Setiap bunga telah mekar. Salah satu dari mereka berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat taman seperti itu. Teratai cinta adalah bunga yang mungkin tidak akan pernah dilihat oleh beberapa orang bahkan sekali dalam seumur hidup mereka. Dan sekarang ada taman yang dipenuhi dengan itu. Para pria melihat bahwa karakter cinta diukir di batangnya seolah-olah itu dijahit di sana. Mereka yakin bahwa mereka sedang melihat teratai cinta. Sementara mereka melihat bunga, Mudok muncul di belakang mereka.
Mudok bertanya kepada mereka apakah mereka menyukainya. Para pria berbalik dan berkata bahwa mereka menyukainya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Mudok tentang identitasnya. Mudok membagikan namanya kepada mereka. Mudok berkata bahwa dia adalah pemilik taman ini. Para pria terkejut melihat penguasa absolut dataran tengah. Mudok mengungkapkan kepada mereka bahwa dia dan kekasihnya membuat teratai cinta mekar dengan cinta mereka. Mudok memberitahu mereka bahwa bunga itu mati ketika kekasihnya meninggal. Mudok menjelaskan kepada mereka bahwa bunga itu tiba-tiba hidup kembali beberapa hari yang lalu. Para pria terkejut mendengar ini. Mereka tidak bisa percaya bahwa teratai cinta hidup kembali. Ini adalah fenomena aneh bagi mereka. Seorang pria tua di antara mereka berkata bahwa ada satu kemungkinan. Mudok muncul di depan pria itu dan meminta dia untuk mengatakannya. Pria itu berkata bahwa reinkarnasi mungkin bisa melakukan ini. Dia menjelaskan kepada Mudok bahwa kekasihnya telah bereinkarnasi di tempat lain di dunia ini. Dengan wajah menyeramkan, Mudok bertanya kepada pria itu apakah dia mengatakan kebenaran. Pria itu menjadi gugup ketika melihat wajahnya. Dia berkata bahwa tidak ada penjelasan lain untuk teratai cinta mekar lagi. Mudok tersenyum ketika mendengar ini. Dia akhirnya memiliki harapan. Mudok memenuhi keinginan yang lama dicita-citakan oleh Istana Laut Utara dengan berhasil memasuki dataran tengah dan menyatukan seluruh wilayah. Namun semua yang tersisa baginya adalah kekosongan. Ketika Laut Utara makmur, kerinduan Mudok terhadap kekasihnya tumbuh. Dia meminta pria tua itu untuk memberitahunya bagaimana dia bisa menemukan jalan. Menurut pria itu, teratai cinta bersinar samar ketika dua kekasih berada di tempat yang sama. Dia memberitahukan bahwa teratai cinta akan bersinar ketika Mudok menemukan kekasihnya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Mudok menyadari bahwa teratai cinta yang ditunjukkan Huaiyon kepadanya bersinar. Mudok tidak memikirkannya pada saat itu. Mudok tidak pernah mengharapkan itu untuk memiliki rahasia. Pria itu menjelaskan kepada Mudok bahwa akan sulit baginya untuk membawa bunga hidup di sekitarnya. Dia menyarankan Mudok untuk mengukir teratai cinta menjadi permata untuk dibawa bersamanya. Mudok bertanya kepadanya apakah mungkin melakukan ini. Pria itu berkata bahwa itu mungkin. Mudok berbalik dan memberitahu pria itu bahwa dia akan mempercayakan semuanya kepadanya. Mudok berkata bahwa mereka akan berangkat dalam 10 hari. Mudok meminta pria itu untuk membuat semua persiapan sebelum itu. Pria itu menerima perintahnya. Mudok mengungkapkan kepada pria itu bahwa masing-masing dari mereka akan menerima 100 nyang emas jika semua berjalan lancar. Para pria terkejut mendengar ini. Mereka bertanya apakah Mudok serius. Mudok memberitahu mereka bahwa dia akan pergi sekarang. Para pria membungkuk dan meminta Mudok untuk berhati-hati. Di dalam kamarnya, Mudok melihat keluar jendela. Dia tidak bisa percaya bahwa dia telah diberikan harapan lagi. Mudok berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan melepaskan harapan ini. Mudok berkata bahwa dia akan menemukan Huaiyon tidak peduli di mana dia berada. Mudok meminta kekasihnya untuk menunggunya. Di adegan berikutnya kita dibawa ke sebuah kapal. Kapal itu sedang berlayar ke suatu tempat. Kita melihat Mudok di dalam kapal. Dia sedang melihat peta. Mudok menyadari bahwa dia telah pergi ke sebagian besar tempat. Mudok menyadari bahwa tempat terakhir yang tersisa adalah Hainan. Sudah 3 tahun dan 5 bulan sejak Mudok mulai mencari Huaiyon. Dia tidak menemukannya dimanapun di dataran tengah. Selama waktu ini, Mudok maju dari transformasi Realm ke Profond Realm dan mengalami metamorfosis lengkap 2 kali. Mudok percaya bahwa kekasihnya pasti berada di Hainan. Mudok menyentuh permata dan mengingat apa yang Huaiyon katakan kepadanya. Adegan berpindah dan kita dibawa ke masa lalu. Kita melihat Mudok membanting meja. Mudok memberitahu Huaiyon bahwa dia tidak perlu pergi. Mudok bertanya kepadanya tentang mengapa Huaiyon ingin pergi. Huaiyon menjelaskan bahwa ayahnya telah memutuskan untuk menghadiri negosiasi ini secara pribadi. Huaiyon berkata bahwa ayahnya akan memahami niatnya jika putrinya menghadiri negosiasi. Mudok memberitahukan bahwa negosiasi mungkin merupakan perangkap. Huaiyon menjelaskan bahwa dia ingin mempercayai ayahnya sekali. Huaiyon memohon kepadanya untuk membiarkannya menghadiri negosiasi. Setelah memikirkannya, Mudok menyerah pada permintaannya. Mudok meminta Huaiyon untuk kembali segera jika ada yang terlihat tidak beres. Huaiyon senang mendengar ini. Huaiyon memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Huaiyon memberitahu Mudok bahwa dia ingin memberitahukan sesuatu.
Mudok bertanya tentang apa itu. Huayan mengeluarkan kalung dan berkata bahwa itu adalah kenang-kenangan dari ibunya yang telah meninggal. Huayan berkata bahwa ibunya memberitahukan bahwa kalung itu memiliki kekuatan untuk kembali ke orang yang memberikannya. Huayan memberikan Mudok kalung dan berkata bahwa itu akan selalu membawanya kembali kepadanya. Dengan senyuman di wajahnya, Huayan meminta kekasihnya untuk tidak khawatir. Huayan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan sisinya. Mudok menyadari bahwa dia seharusnya menghentikannya saat itu. Saat tertidur, Mudok mendengar orang-orang berteriak di atasnya. Mereka berkata bahwa badai sedang datang. Ketika Huayan pergi ke dek, dia melihat semua orang berusaha keras untuk memegang kapal. Mudok tidak pernah mengharapkan badai untuk tiba-tiba muncul. Mudok menyadari bahwa dia berada di bawah bayangan sesuatu. Ketika Mudok berbalik ke samping, dia melihat ombak besar yang siap menelan kapal. Mudok melindungi tubuhnya dengan ci pelindung. Mudok menahan dirinya dengan teknik yang dikenal sebagai palu 1000 pon. Teknik ini melindunginya. Ketika air mendorong beberapa orang di kapal, orang-orang didorong ke laut. Mereka berteriak meminta tolong. Seorang gadis kecil dan ayahnya berteriak minta tolong. Ibu mereka di dalam air. Mudok dengan cepat mengangkat beberapa papan di sebelahnya dengan teknik yang dikenal sebagai telekinetic grabs. Mudok menembakkan papan ke air dan menggunakan itu untuk menangkap orang-orang di dalam air. Mudok ingin menarik mereka kembali ke dalam kapal. Sebelum Mudok bisa melakukan apapun, seorang pria di sebelahnya berkata bahwa ombak itu datang lagi. Segera setelah pria itu mengatakan ini, Mudok berbalik untuk melihat ombak yang sangat besar. Orang-orang di atas kapal mulai kehilangan harapan. Mereka memegang apapun yang bisa mereka pegang. Mudok tahu bahwa kapal tidak bisa menahan ombak lainnya. Mudok menyadari bahwa hanya ada satu pilihan yang tersisa. Dia meletakkan tangannya di atas pedangnya dan perlahan-lahan menariknya keluar. Pedangnya melepaskan energi dingin saat ditarik keluar. Orang-orang tidak memahami mengapa semua tempat menjadi sangat dingin. Mudok memutuskan untuk membekukan ombak. Mudok ingin menggunakan teknik yang disebut freezing ice wine. Sebelum Mudok bisa menggunakan teknik itu, permata mulai bersinar. Mudok terkejut melihat ini. Cahaya terang dari langit menembus ombak dan bersinar padanya. Mudok menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya dari cahaya yang membutakan. Mudok mulai melayang. Dia tiba-tiba menghilang saat dia di udara. Setelah Mudok menghilang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Badai itu menghilang dan awan kembali terang. Orang-orang tidak memahami apa yang terjadi. Ketika Mudok membuka matanya, dia menemukan dirinya di ruangan yang sempit. Mudok menyadari bahwa dia berada di dalam kereta. Mudok tidak tahu bagaimana dia sampai di sini. Mudok yakin bahwa dia hanya berjuang melawan badai di tengah laut. Sementara Mudok mencoba berpikir, dia mendengar seseorang berteriak. Mudok menyadari bahwa seseorang berada di dekatnya di luar kereta. Kita melihat beberapa pria berlari menjauh dari nyamuk raksasa. Nyamuk-nyamuk itu menangkap beberapa pria dan melukai mereka. Dua gadis bersembunyi di sebelah pohon dan menonton saat pria-pria itu berlari. Seorang pria yang memegang pisau menyebut gadis-gadis itu sebagai Safina dan Ani. Seorang anak laki-laki di sebelahnya memberitahukan bahwa mereka akan menyelamatkan kedua gadis itu. Mudok menghancurkan kereta dengan energinya dan menghancurkan beberapa nyamuk di sebelahnya. Anak laki-laki dan pria itu berbalik ketika mereka mendengar suara keras. Pemimpin kelompok itu terkejut melihat bahwa kereta kelas pertama itu hancur. Ketika debu membersihkan, mereka melihat Mudok berdiri di sebelah kereta. Mudok mengasumsikan bahwa dia berada di hutan di suatu tempat di dataran tengah. Ketika Mudok melihat sekeliling, dia melihat pedagang. Mudok menyadari bahwa mereka terlihat berbeda dan memiliki pakaian yang berbeda. Mudok mengasumsikan bahwa mereka adalah orang asing. Mudok percaya bahwa dia berada di bagian lain dari dataran tengah. Ketika Mudok melihat ke atas, dia melihat lalat raksasa. Mudok terkejut melihat mereka. Mudok tidak pernah melihat lalat sebesar itu. Fakta bahwa mereka adalah orang asing dan lalat raksasa di depannya, Mudok mulai mempertanyakan tempat di mana dia berada. Salah satu lalat itu menyerangnya. Mudok dengan mudah menghindari serangan itu. Mudok menggunakan teknik yang dikenal sebagai Divine White Ice Palm untuk menyerang lalat itu. Lalat itu membeku dan hancur. Mudok tidak bisa percaya bahwa seekor binatang akan menyerang manusia karena tumbuh sedikit lebih besar. Mudok berkata bahwa ini tidak dapat dimaafkan. Mudok mengumpulkan energinya dan menyerang monster-monster itu. Mudok membekukan semuanya dalam sekejap.
Lalat-lalat itu langsung meledak dan berubah menjadi serpihan es kecil. Mudok percaya bahwa ini sudah cukup untuk beberapa serangga yang tidak berdaya. Pedagang-pedagang itu terkejut melihat apa yang Mudok lakukan. Pemimpin kelompok itu berjalan mendekati Mudok dan mencoba berbicara dengannya. Dia berkata bahwa namanya adalah Edmund Roll. Dia berkata bahwa dia adalah pemimpin asosiasi pedagang Roll. Edmund membungkuk dan berterima kasih kepada Mudok karena telah menyelamatkan asosiasi mereka. Dia menyebut Mudok sebagai Magic Swordman dan bertanya kepadanya apakah Mudok bisa memberitahukan namanya. Sayangnya bagi Edmund, Mudok tidak memahami satu kata pun yang dia katakan. Mudok masih bisa tahu bahwa orang itu berterima kasih kepadanya karena gestur-gesturnya. Mudok memberitahu Edmund bahwa dia tidak memahami bahasa asing. Mudok bertanya kepadanya apakah ada orang yang bisa berbicara bahasa dataran tengah. Pedagang-pedagang itu tidak memahami apa yang Mudok katakan. Edmund berbalik kepada pria dengan kacamata dan berkata sesuatu kepadanya. Mudok mencoba bertanya kepada pria itu apakah benar-benar tidak ada orang yang memahami bahasa dataran tengah. Mudok mempertanyakan bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada mereka. Sementara Mudok berpikir, salah satu pria berlari ke Edmund dan berkata sesuatu. Dia membuka tangannya dan menunjukkan cincin kepadanya. Mudok mempertanyakan apa yang dia ingin lakukan dengan cincin itu. Edmund mengambil cincin itu dan memanjatkan doa. Dia memakai cincin itu dan membuat pose aneh untuk menyelesaikan doanya. Mudok terkejut melihat pose aneh itu. Setelah selesai, Edmund bertanya kepadanya apakah Mudok bisa memahami bahasanya sekarang. Mudok terkejut melihat ini. Dia tidak bisa percaya bahwa Edmund sekarang bisa berbicara bahasa dataran tengah dengan lancar. Mudok bertanya kepadanya apakah ini adalah kekuatan cincin itu. Edmund terkejut mendengar tentang bahasa dataran tengah. Edmund memperkenalkan dirinya lagi dan berterima kasih kepada Mudok karena telah menyelamatkan mereka. Edmund menyebut Mudok sebagai Sir Magic Swordman dan bertanya kepadanya tentang namanya. Mudok memberitahu orang itu namanya. Mudok memberitahukan bahwa dia tidak tahu apa itu Magic Swordman. Edmund terkejut mendengar ini. Edmund menjelaskan kepada Mudok bahwa Magic Swordman adalah orang yang menggunakan sihir dan pedang seperti Mudok. Mudok meminta Edmund untuk memberitahukannya apa itu sihir. Edmund terkejut mendengar ini. Dia tidak bisa percaya bahwa orang yang baru saja menggunakan es di depan mereka tidak tahu apa itu sihir. Edmund mempertanyakan dari mana Mudok berasal. Mudok memperhatikan bahwa orang itu kehilangan pikirannya. Mudok memanggilnya. Edmund mempertanyakan bagaimana dia akan memulai menjelaskannya kepada Mudok. Mudok marah melihat bahwa orang itu mengabaikannya. Mudok bergerak mendekatinya dan mengangkat tangannya. Mudok melepaskan energi dingin dari tangannya dan meminta Edmund untuk menjawab pertanyaannya dengan cepat. Edmund menjadi gugup ketika melihat ini. Edmund menyadari bahwa orang di depannya adalah orang gila. Edmund memutuskan untuk hanya menjelaskan beberapa hal kepada Mudok. Edmund tidak tahu apa yang akan terjadi jika Mudok mengamuk di sini. Edmund memberitahu Mudok bahwa dia akan menjelaskannya. Edmund meminta Mudok untuk tenang. Di malam hari kita melihat keduanya duduk di sebelah api. Mudok terkejut mengetahui tentang sesuatu yang disebut sihir di bagian dataran tengah ini. Mudok menyadari bahwa dunia ini sangat luas. Edmund lega melihat bahwa Mudok akhirnya tenang. Edmund bertanya kepadanya tentang di mana dataran tengah itu. Mudok terkejut mendengar pertanyaan ini. Mudok bertanya apakah Edmund tidak tahu di mana dia berada sekarang. Edmund tidak memahami apa yang Mudok katakan. Mudok menjelaskan bahwa itu aneh bahwa Edmund tidak tahu di mana dataran tengah itu ketika dia berada di dataran tengah itu sendiri. Edmund menjadi lebih yakin bahwa Mudok adalah orang gila. Edmund menjelaskan bahwa ini bukanlah dataran tengah. Edmund memberitahukan bahwa mereka berada di hutan yang menuju ke ibu kota kerajaan Drake. Ibu kota itu dikenal sebagai Barhan. Mudok berkata bahwa dia tidak pernah mendengar siapapun menyebut dataran tengah sebagai kerajaan Drake. Mudok bertanya kepada Edmund apakah dia sudah pikun meskipun Edmund tidak terlalu tua. Edmund kesal melihat bahwa ada orang gila yang mengatakan bahwa dia sudah pikun. Edmund mengatakan bahwa dirinya berusia 50 tahun memberitahukan bahwa dia khawatir tentang Mudok karena dia terus mengatakan bahwa tempat ini adalah dataran tengah. Mudok menjadi marah ketika mendengar ini. Mudok menunjuk ke arah pohon dan memberitahu Edmund bahwa mereka bisa bertanya kepada anak kecil yang sedang mengintip mereka dari balik pohon.
Anak kecil itu keluar ketika dia menyadari bahwa dia telah tertangkap. Edmund bertanya kepada anak kecil bernama Leo tentang mengapa dia ada di sana. Mudok meminta Leo untuk menjawabnya dengan jujur. Mudok bertanya kepadanya apakah ini adalah dataran tengah atau kerajaan Drake. Leo tidak bisa menjawabnya. Mudok bertanya kepadanya tentang mengapa dia tidak berbicara. Edmund menjelaskan bahwa Leo tidak bisa memahami kata-katanya. Edmund melepaskan cincinnya dan meminta Mudok untuk mengambilnya. Edmund meminta Mudok untuk memasangnya di jarinya dan berteriak interpret language. Edmund sebenarnya tidak benar-benar ingin meminjamkan artefak yang mahal dengan translate kepada orang gila. Namun dia tidak bisa menahan fakta bahwa Mudok melihatnya sebagai orang tua yang pikun. Mudok memakai cincin itu dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh pria itu. Saat Mudok mengatakan interpret language, dia melihat simbol-simbol yang berbeda di sekitarnya. Mudok dengan cepat menyadari bahwa dia sekarang bisa memahami bahasa orang-orang asing. Mudok menemukan sihir itu luar biasa. Dia berbalik kepada Leo dan bertanya namanya. Anak kecil itu memberitahukan namanya. Mudok bertanya kepada Leo apakah mereka berada di dataran tengah atau kerajaan Drake. Leo bertanya kepadanya tentang di mana dataran tengah itu. Leo menjelaskan bahwa ini adalah hutan yang menuju ke Barhan. Mudok terkejut mendengar ini. Mudok bertanya kepada Leo apakah dia juga sudah pikun. Mudok bertanya kepada Edmund apakah dia yang meminta Leo untuk mengatakan ini. Edmund memberitahukan bahwa dia tidak melakukannya. Edmund meminta Mudok untuk bertanya kepada anggota lain dari asosiasi pedagangnya jika Mudok curiga kepadanya. Karena reaksinya, Mudok bisa tahu bahwa pria itu tidak berbohong. Mudok mengingat sesuatu yang aneh. Mudok mengingat bahwa dia sedang berjuang melawan badai di atas kapal. Ketika Mudok membuka matanya, dia sudah berada di dalam kereta. Mudok menyadari bahwa dia telah dipindahkan ke tempat lain. Saat Mudok menyadari ini, dia merasakan sakit di dadanya. Sakit itu segera hilang. Mudok mempertanyakan perasaan aneh yang dia dapatkan di dadanya. Edmund bertanya kepadanya apakah Mudok sekarang percaya kepadanya. Mudok menyadari bahwa energi di sini sangat berbeda dari apapun yang pernah dia alami. Mudok menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mudok berdiri dan berjalan ke dalam hutan. Mudok memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Edmund terkejut melihatnya berdiri. Dia memanggilnya. Saat Mudok berjalan lebih dalam ke hutan, Mudok menyadari bahwa tempat ini memiliki energi murni. Mudok menjadi yakin bahwa tempat ini bukanlah dataran tengah. Mudok melompat keluar dari hutan. Sementara Mudok di udara, dia mengumpulkan dan mengkompresikan energinya. Setelah mengkompresi energinya, Mudok melepaskannya ke dalam tubuhnya. Mudok menyadari bahwa jumlah chi yang terkumpul di dalam pusatnya telah berlipat ganda. Mudok berbalik dan kembali turun. Mudok mempertanyakan mengapa dia dipindahkan ke sini bukan ke tempat di dataran tengah. Mudok masih fokus untuk menemukan Huaiyon sebelum dia bisa mendarat di tanah. Kalungnya keluar dari pakaiannya. Mudok mempertanyakan apakah dia dipindahkan ke sini karena cahaya yang dipancarkan oleh kalung sebelumnya. Mudok mengingat bahwa kekasihnya memberitahukan bahwa kalung itu memiliki kekuatan untuk kembali ke orang yang memberikannya. Mudok percaya bahwa dia telah dipindahkan ke sini untuk mencari Huaiyon. Mudok tersenyum ketika dia mendarat. Mudok memberitahu dirinya sendiri bahwa Huaiyon berada di sini. Di dalam camp, bawahan Edmund bertanya kepadanya tentang di mana tamu barunya pergi. Edmund berkata bahwa dia tidak tahu. Edmund memberitahukan bahwa Mudok itu tidak terduga. Saat dia mengatakan ini, Mudok muncul. Mudok menjelaskan kepada Edmund bahwa dia memiliki urusan yang harus dia tangani. Mudok memberitahukan bahwa dia memiliki pertanyaan untuknya. Edmund menyadari bahwa Mudok sedang tersenyum. Edmund bertanya-tanya mengapa senyum Mudok terlihat mengerikan. Edmund meminta Mudok untuk memberitahukan pertanyaannya. Mudok bertanya kepadanya apakah Leo jujur ketika dia mengatakan bahwa mereka berada di kerajaan Drake. Edmund memberitahukan bahwa Leo jujur. Dia meyakinkannya bahwa mereka akan mencapai Barhan jika mereka berjalan sedikit lebih jauh. Mudok bertanya di mana Barhan itu. Seorang anak kecil di sebelah Edmund bertanya kepada Mudok apakah Mudok tidak tahu apapun tentang tempat ini. Dia bertanya apakah Edmund menghabiskan waktu untuk berlatih di gunung. Anak kecil itu berkata bahwa dia telah mendengar cerita tentang orang-orang eksentrik seperti Edmund. Dia berkata bahwa dia pertama kali melihat orang eksentrik sepertinya. Mudok memutuskan untuk mengikuti alur cerita penjelasan anak kecil itu. Mudok memberitahukan bahwa dia telah berlatih di gunung dan dia baru saja keluar hari ini untuk merasakan dunia.
Mudok berkata bahwa ini adalah alasan dia tidak tahu apapun. Mudok tidak pernah mendengar tentang tempat-tempat seperti kerajaan Drake dan Barhan. Mudok memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang tempat itu dari anak kecil itu karena beberapa dari mereka memiliki warna mata yang berbeda-beda. Mudok mengasumsikan bahwa dia berada di tanah barbar barat yang pernah dia dengar. Anak kecil itu senang mendengar apa yang Mudok katakan. Dia senang melihat bahwa dia benar. Dia menyebut Mudok sebagai Sir Magic Swordman dan menawarkan untuk mengajarkan beberapa hal kepadanya. Mudok menerima tawarannya. Anak kecil itu berjalan maju dan meminta Mudok untuk mengikutinya. Mudok meminta anak kecil itu untuk memberitahukan namanya. Anak kecil itu memperkenalkan dirinya sebagai Luffy. Edmund menemukan bahwa orang gila itu bersikap ramah. Edmund tidak bisa memahami apa yang ada di kepala Mudok. Mudok mulai belajar tentang tempat ini dan bahasa yang digunakan oleh orang-orang dari Luffy. Mudok menyadari bahwa tempat ini bukanlah tanah asing. Sebenarnya ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Tanahnya berbentuk aneh dan tulisan-tulisannya berbeda dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Di dunia ini ada spesies lain selain manusia. Ras elf dan ras dwarf ada. Selain mereka, makhluk yang dikenal sebagai beastmen juga ada di benua. Dari semua spesies, yang terkuat adalah makhluk yang dikenal sebagai naga. Mudok percaya bahwa mereka adalah kadal dengan sayap. Ada juga hal-hal yang dikenal sebagai sihir warp dan lingkaran sihir. Menurut Luffy, sihir warp dapat digunakan oleh penyihir lingkaran kelima dan di atasnya. Mereka menggambar lingkaran sihir bulat di tanah dan mengucapkan mantra. Ini memungkinkan seseorang untuk pergi kemanapun mereka inginkan. Kemampuan penyihir yang lebih baik semakin jauh mereka dapat warp. Bagi Mudok, sihir adalah sihir yang tidak dapat dijelaskan. Mudok melihat ke langit dan mempertanyakan hal-hal luar biasa lainnya yang dapat dimiliki oleh dunia ini. Segera Mudok mengangkat kepalanya, dia menyadari sesuatu yang aneh. Ada 3 bulan di langit. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan di dataran tengah. Mudok mempertanyakan apakah Huaiyon benar-benar orang yang memanggilnya ke tempat ini. Sementara Mudok berpikir, seseorang berteriak pada gadis yang dikenal sebagai Safina. Dia memohon kepadanya untuk tidak melakukan sesuatu. Mudok dengan cepat berbalik. Dia menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di sekitar camp. Safina bertanya kepada pria itu, mengapa dia tidak bisa melakukan sesuatu. Gadis itu memegang pisau dan menangkap Annie. Dia meminta semua orang untuk tidak mendekati dia kecuali mereka ingin mati. Pedagang-pedagang itu memohon kepada Safina untuk tidak melakukan apapun. Mudok mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Pria dengan kacamata meyakinkan Safina bahwa mereka akan dapat menyembuhkan keduanya ketika mereka tiba di ibu kota. Pria berkacamata memberitahukan bahwa ibu kota memiliki banyak penyihir. Pria berkacamata memberitahukan bahwa dia bahkan akan meminta bantuan Edmund. Pria berkacamata memohon kepadanya untuk melepaskan Annie. Safina bertanya kepada pria berkacamata yang bernama Charles apakah Charles pikir dia bodoh. Safina mengingatkan dia bahwa seorang penyembuh itu langka bahkan di ibu kota. Safina bertanya berapa banyak biaya untuk hanya menyembuhkan satu orang. Gadis itu memberitahukan bahwa telur kumbang pembunuh terjebak di hatinya. Dia berkata bahwa itu dapat menetas menjadi larva kapan saja. Safina berkata bahwa ini tidak bisa disembuhkan. Charles tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada gadis itu. Dengan air mata di matanya, Safina memberitahukan bahwa telur itu akan merobek dia dan Annie ketika menetas menjadi larva. Safina mengangkat pisau dan berkata bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk mati sementara tubuh mereka masih utuh. Sebelum Safina bisa membunuh Annie, Mudok meminta dia untuk menunggu. Mudok memberitahukan bahwa dia telah memahami situasi mereka. Mudok mengangkat tangannya dan menggunakan energinya untuk menarik pisau dari tangannya. Mudok meyakinkannya bahwa dia akan mengobatinya, meminta Safina untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Safina tidak tahu kapan Mudok mengambil pisau itu. Mudok bergerak mendekati mereka. Mudok meminta mereka untuk duduk. Mudok berkata bahwa pengobatan harus dimulai sekarang. Edmund bertanya apakah Mudok juga tahu sihir penyembuhan. Mudok menjelaskan bahwa dia tidak tahu sihir apapun, mengatakan bahwa dia hanya mengetahui beberapa teknik penyembuhan yang telah diwariskan kepadanya. Mudok memberitahu mereka bahwa mereka bisa santai. Edmund dan Charles sangat senang mendengar hal ini. Edmund mendekati Mudok dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan gadis-gadis itu. Edmund berjanji bahwa dia akan membalasnya dengan sepenuh hati meskipun dia tidak memiliki banyak hal.
Mudok mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantu gadis-gadis itu bahkan jika Edmund tidak memintanya. Mudok meminta semua orang untuk mundur sedikit, mengatakan bahwa dia akan memulai pengobatannya. Edmund meminta bawahannya untuk mundur. Mudok mendekati gadis-gadis itu. Mudok meminta mereka untuk tidak terlalu tegang, meyakinkan mereka bahwa itu tidak akan memakan waktu lama. Mudok meminta mereka untuk menutup mata dan santai. Gadis-gadis itu mengikuti instruksinya. Mudok menggunakan energinya untuk memindai tubuh mereka. Mudok menyadari bahwa serangga-serangga itu berada di dekat jantung mereka. Saat Mudok mencari dengan hati-hati, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mudok menemukan serangga-serangga itu di jantung mereka. Mudok menyadari bahwa telur-telur itu belum menetas. Mudok dengan hati-hati mengendalikan energinya dan menggunakannya untuk membakar telur-telur itu tanpa merusak jantung gadis-gadis itu. Jantung mereka bersinar terang. Gadis-gadis itu mengeluarkan asap dari mulut mereka setelah telur-telur itu dibakar. Mudok berdiri dan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan masalahnya. Gadis-gadis itu terkejut mendengar hal ini. Mereka bertanya apakah Mudok serius. Mudok meyakinkan mereka bahwa dia telah menghancurkan telur-telur serangga itu. Mudok meminta mereka untuk tidak terlalu khawatir. Edmund dan kelompok lainnya terkejut mendengar ini. Edmund bertanya kepada Mudok apakah Annie dan Safina sudah baik-baik saja sekarang. Mudok tidak mengerti mengapa pedagang itu meragukannya. Mudok meyakinkan mereka bahwa mereka baik-baik saja. Mudok mengungkapkan kepada kedua gadis itu bahwa tidak akan ada efek sampingan. Mudok meminta mereka untuk tidak khawatir tentang itu. Gadis-gadis itu menunduk dan berterima kasih kepadanya. Safina mengatakan bahwa Mudok adalah penyelamat mereka. Kelompok lainnya juga menunduk dan melakukan hal yang sama. Mudok berjalan maju dan dengan lembut mengangkat tangannya kepada mereka. Malam itu kita melihat Mudok beristirahat di bawah pohon. Dia tidak menyangka bahwa hari itu akan sangat melelahkan. Mudok menyentuh permata miliknya dan mengatakan bahwa dia merindukan kekasihnya pada hari-hari seperti ini. Mudok melihat ke arah bintang-bintang dan berdoa agar dia dapat bertemu dengan kekasihnya segera. Keesokan harinya kita melihat kelompok itu berjalan menuju Barhan. Edmund melepas jaketnya dan meletakkannya di atas kepalanya. Edmund bertanya-tanya mengapa semua tempat terasa sangat panas hari ini. Bahkan Mudok harus mengikat rambutnya karena cuaca panasnya. Cuaca sangat terik. Luffy menawarkan botol air kepadanya. Mudok berterima kasih dan menerima botol itu. Sebelum minum air, Mudok menyadari bahwa air itu hangat. Dia melepaskan sedikit energi dingin ke dalam botol dan membuat air itu dingin. Sekarang air itu lebih baik untuknya. Luffy bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja. Luffy mengatakan bahwa semua tempat terasa sangat panas. Mudok menyerahkan botol itu ke wajah Luffy. Anak laki-laki itu terkejut melihat bahwa air itu dingin. Mudok meminta Luffy untuk minum air itu. Luffy menerima botol itu dan bertanya-tanya mengapa air itu dingin. Luffy merasakan es di dalamnya. Anak laki-laki kecil itu sangat senang merasakan air dingin yang segar di tengah panas yang terik. Mudok tersenyum ketika melihat ekspresi di wajahnya. Mudok bertanya kepada Luffy apakah air itu sangat menyegarkan. Luffy mengeluarkan botol lain. Dengan senyuman cerah di wajahnya, anak laki-laki itu bertanya apakah Mudok bisa membekukan botol itu juga. Mudok tidak melihat masalah dengan hal ini. Luffy sudah membantunya banyak. Yang paling bisa Mudok lakukan adalah membekukan botol airnya. Mudok merentangkan tangannya dan melepaskan sedikit energi dinginnya. Luffy mulai bersorak ketika Mudok memberitahukan bahwa dia sudah selesai. Sementara Mudok melihat anak laki-laki itu, Mudok menyadari bahwa yang lain telah mengelilinginya. Mereka semua menunjukkan botol air mereka dan memohon kepadanya untuk membekukannya untuk mereka. Mereka ingin merasakan air es yang segar yang diminum Luffy. Tentu saja ini tidak sulit bagi Mudok, tetapi dia tahu bahwa dia mungkin akan membuat lebih banyak stres untuk dirinya sendiri jika dia mengabulkan permintaan mereka. Edmund mengetuk salah satu anak buahnya dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Edmund mendekati mereka dan meminta seseorang untuk menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Luffy mengungkapkan bahwa Mudok membuatkan air es. Luffy memberitahukan bahwa para senior sekarang ingin minum air dingin ini. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Edmund memanggil Mudok. Mudok bertanya kepadanya apakah ada yang salah. Edmund berlutut dan menunjukkan botolnya kepadanya. Edmund mengatakan bahwa dia juga ingin air es. Mudok terkejut melihat hal ini. Mudok meminta Edmund untuk memberikan botolnya. Mudok memutuskan untuk tetap bersama kelompok ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini. Orang-orang ini sudah membantunya dalam menyelesaikan masalah besar yang dia miliki.
Masalah ini adalah hambatan bahasa. Mudok tidak melihatnya sebagai masalah besar untuk memberikan air es kepada mereka. Mudok membekukan air es itu. Edmund menyadari sesuatu yang aneh. Dia memberitahu Mudok bahwa ada yang aneh. Mudok tidak menyangka hal ini. Edmund bertanya kepadanya tentang bagaimana Mudok membuatkan es itu. Mudok bertanya tentang mengapa Edmund bertanya pertanyaan itu. Mudok bertanya kepadanya apakah ada yang salah. Dengan senyuman cerah di wajahnya, Edmund memberitahukan bahwa es itu sangat sempurna. Edmund mengungkapkan bahwa dia telah mencoba semua es yang tersedia di benua. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah merasakan jenis es seperti ini. Air es itu berada di level lain bagi Edmund. Edmund memberitahu Mudok bahwa dia sangat luar biasa. Mudok tidak pernah mendengar tentang es yang lezat seperti ini. Mudok mengatakan bahwa dia hanya membekukan air itu. Mudok meminta Edmund untuk memberitahukan apa yang Edmund maksud ketika dia mengatakan bahwa rasa itu berbeda. Menurut Edmund, ketika membuat es biasanya menggunakan atribut dingin mana di udara untuk membekukan air secara langsung. Ini juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan kelembapan dari atmosfer. Selama proses ini, kotoran dari mana dapat bercampur dengan es. Ini mempengaruhi rasanya. Namun karena setiap maga memiliki tanda tangan mana yang unik, sangat jarang menemukan seseorang yang dapat membuat es murni. Sulit untuk mendapatkan es murni. Edmund memberitahu Mudok bahwa esnya sangat murni. Ini adalah alasan mengapa rasanya sangat enak. Mudok sekarang memahami mengapa kelompok itu bereaksi dengan sangat antusias. Dia tidak bisa percaya bahwa sesuatu yang sederhana seperti es akan membuatnya mendapatkan reaksi seperti ini. Mudok hampir merasa kasihan kepada mereka. Karena Mudok dalam mood yang baik, Mudok memutuskan untuk membuat lebih banyak es. Dengan senyuman di wajahnya, dia melepaskan energinya. Sebelum Mudok bisa melakukan apapun, Edmund memanggilnya Sir Magic Swordman. Mudok bertanya kepadanya apakah ada yang salah. Edmund menunjukkan tangannya ke langit dan mengatakan bahwa dia memiliki proposal untuknya. Beberapa hari kemudian, kita melihat Charles mengarahkan beberapa orang yang membawa ember yang diisi dengan air. Dia meminta mereka untuk membawa ember di belakang toko. Di belakang toko, kita melihat Mudok mengumpulkan energinya. Dia menggunakan energinya untuk membekukan ember air di depannya. Mudok mengubah air menjadi es batu. Para pedagang bertepuk tangan untuknya ketika mereka melihat ini. Mereka berlari untuk membawa ember. Sementara melihat mereka, Mudok memikirkan apa yang membawanya ke tempat ini. Adegan berubah dan kita dibawa ke masa lalu. Kita melihat Mudok terkejut setelah mendengar proposal Edmund. Orang itu menjelaskan kepada Mudok bahwa dia ingin menghidupkan kembali asosiasi pedagangnya dengan menjual es yang dibuat oleh Mudok. Edmund menjadi gugup ketika dia mengatakan ini. Mudok menyadari bahwa Edmund memiliki agenda tersembunyi ketika dia terus berbicara tentang betapa segarnya es itu. Edmund memberitahu Mudok bahwa para maga lingkaran keempat yang dapat membuat es terlalu sombong dan berakhir membuat es yang buruk. Edmund memberitahukan bahwa mereka perlu menargetkan pasar ini. Mudok bisa melihat bahwa Edmund tidak memiliki niat jahat. Edmund sebenarnya ingin menghidupkan kembali asosiasi pedagangnya yang terpuruk. Mudok tidak ingin menawarkan jasanya secara gratis. Mudok memutuskan untuk bernegosiasi dengannya, memberitahukan bahwa itu akan menjadi bisnis 70-30. Edmund meminta Mudok untuk menjelaskan apa yang dia maksud. Mudok memberitahukan bahwa dia akan mengambil 70% dari keuntungan karena dia yang membuat es itu. Sementara Edmund akan mengambil 30% untuk menjualnya. Edmund tahu bahwa ini bukan tawaran yang buruk karena es itu lari seperti kue panas. Edmund memutuskan untuk mencoba bernegosiasi lebih lanjut. Edmund menjelaskan kepada Mudok bahwa dia akan membutuhkan kereta untuk transportasi, pekerja yang akan menarik kereta, dan para maga yang akan menjaga es untuk tidak melunak. Edmund memberitahukan bahwa biaya awal cukup signifikan. Edmund meminta Mudok apakah dia bisa membuat beberapa penyesuaian pada presentase. Mudok memberitahukan bahwa dia akan menguranginya menjadi 60/40. Edmund terkejut melihat bahwa Mudok dengan mudah menerima itu. Edmund mengeluarkan kertas dan memberitahu Mudok bahwa mereka perlu membuat kontrak. Mudok setuju dengan negosiasi karena tempat ini adalah tempat yang baik untuknya belajar tentang dunia ini. Bisnisnya sebenarnya booming lebih dari yang dia harapkan. Sementara mereka mencoba mengatur semuanya, Charles menerobos ke dalam ruangan. Sambil bernapas berat, dia memberitahu Edmund bahwa dia perlu keluar untuk sejenak. Edmund dan Mudok terkejut mendengar ini. Mereka penasaran tentang apa yang terjadi. Di depan toko, kita melihat sejumlah besar orang berteriak.
Mereka mengatakan bahwa mereka ingin membeli permen es. Seseorang memohon kepada asosiasi untuk menjual beberapa es kepada mereka. Seseorang pria memperkenalkan dirinya sebagai Arnold. Arnold mengatakan bahwa dia datang dari kota Nero untuk melakukan bisnis dengan asosiasi pedagang mereka. Edmund meminta orang-orang untuk membentuk barisan. Mereka mengabaikannya dan terus berteriak. Edmund tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara mereka berteriak, seseorang meminta mereka untuk diam dalam pikiran mereka. Semua orang terkejut mendengar suara seseorang di dalam pikiran mereka. Edmund dengan cepat berbalik. Dia tahu bahwa hanya Mudok yang mampu melakukan ini. Mudok meminta mereka untuk diam. Dengan wajah serius, Mudok memberitahu mereka bahwa mereka semua akan diusir jika mereka menjadi berisik lagi. Mudok menasihati mereka untuk berhati-hati. Semua orang menerima peringatannya. Sekarang bahwa mereka diam, Edmund menjelaskan kepada mereka bahwa asosiasi pedagang hanya menjual dalam jumlah besar. Edmund meminta maaf kepada mereka yang datang untuk membeli dalam jumlah yang kecil. Edmund meminta mereka untuk pergi, memberitahukan bahwa mereka mungkin memiliki penjualan skala kecil di masa depan. Beberapa orang memohon kepada Edmund. Mereka memberitahukan bahwa mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka meminta Edmund apakah dia tidak bisa menjual sedikit es kepada mereka. Mudok menatap orang-orang itu. Mereka sangat takut melihat wajah menakutkan di wajahnya. Mereka memutuskan untuk pergi dengan sendirinya. Edmund meminta orang lain untuk membentuk barisan. Seorang pedagang yang mengenakan patch mata memperkenalkan dirinya sebagai anggota asosiasi pedagang Maji. Pria di sebelahnya memperkenalkan dirinya sebagai Benjamin. Dia mengatakan bahwa dia adalah pelayan keluarga Conslave. Pria berkulit coklat di sebelahnya mengatakan bahwa dia datang dari keluarga Arista. Edmund tahu bahwa asosiasi pedagang Maji adalah salah satu dari 10 asosiasi pedagang teratas di benua. Edmund tidak bisa percaya bahwa seseorang dari keluarga slave yang terhormat berada di depannya. Edmund tahu bahwa dia akan membuat banyak uang, tetapi dia tidak pernah berharap untuk menjadi seberuntung ini. Edmund berbalik kepada Mudok. Edmund tahu bahwa orang-orang ini berdiri di depannya karena Mudok. Meskipun asosiasi pedagangnya belum sepenuhnya bangkit lagi, semua itu berkat Mudok bahwa mereka mencapai tahap ini. Dengan senyuman di wajahnya, Edmund meminta Mudok untuk beristirahat sekarang. Mudok bertanya apakah bagian tersibuk sudah selesai. Edmund menjawab bahwa semuanya sudah selesai, meyakinkannya bahwa dia bisa menangani sisanya. Edmund meminta Mudok untuk beristirahat. Mudok berbalik dan mengucapkan selamat tinggal. Meskipun Edmund merasa buruk bahwa dia membuat Mudok bekerja, Edmund memiliki alasan sendiri untuk menghidupkan kembali asosiasi pedagang ini untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya dan saudara-saudaranya yang tidak adil. Dia perlu menghidupkan kembali asosiasi pedagang ini sepenuhnya dan menggunakannya untuk membalas dendam pada Duk Icarus yang merusak mereka dengan menggunakan asosiasi pedagang Akasa. Edmund berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia telah membalas dendam. Edmund berharap Mudok akan bekerja sama dengannya sampai saat itu tiba. Edmund berjanji untuk membalasnya ketika dia berhasil. Di dalam kamarnya, Mudok melompat ke tempat tidurnya. Mudok sangat lelah karena bisnis berjalan dengan baik dan uang datang secara teratur. Mudok memutuskan untuk mulai mengumpulkan informasi tentang kekasihnya. Sementara Mudok berpikir, seseorang mengetuk pintunya. Orang itu ternyata adalah Safina. Mudok sangat senang mendengar bahwa gadis itu berada di depan pintunya. Mudok menyadari bahwa sudah waktunya untuk camilannya. Mudok meminta Safina untuk masuk. Safina membawa mangkuk besar yang berisi sesuatu. Ini adalah camilan baru favorit Mudok. Ini adalah es krim. Ini adalah camilan yang dibuat dengan mencampurkan es dan buah. Camilan ini secara tidak sengaja ditemukan oleh Safina. Gadis itu meletakkan mangkuk di atas meja. Mudok berterima kasih kepadanya karena membawakan camilan ini lagi. Safina tersenyum dan meminta Mudok untuk menikmatinya. Mudok mengeluarkan sendoknya dan mengambil gigitan pertamanya. Es krim memiliki rasa dingin, manis, dan lezat. Ini adalah rasa yang tidak pernah Mudok bayangkan di Istana Laut Utara. Mudok mendengar bahwa asosiasi pedagang sedang berkembang karena es krim ini. Mudok sepenuhnya memahami itu. Sementara Mudok menjilati es krimnya, Mudok menyadari bahwa mangkuknya sudah kosong. Mudok tidak bisa percaya bahwa dia sudah selesai. Mudok memutuskan untuk mendapatkan yang lain. Mudok tidak ingin pergi sendirian, tetapi dia tidak memiliki pilihan karena semua orang sedang sibuk. Ketika Mudok masuk ke toko, dia bisa mendengar suara di luar. Dia penasaran tentang apa yang menyebabkan suara ini. Di depan toko, kita melihat Safina meminta seseorang untuk membentuk barisan. Pria itu tersenyum ketika dia mendengar ini.
dia bertanya kepada Safina memangnya siapa Safina sampai berani memerintahkan seorang bangsawan. Mudok penasaran tentang siapa pemuda-pemuda itu. Pemuda di sebelah pria gemuk percaya bahwa Safina meminta mereka untuk membentuk barisan karena Safina tidak tahu siapa mereka. Dia meminta Safina untuk diam dan membawakan es krim. Pria gemuk menunjuk Safina dan memberitahukan bahwa mereka mendengar rumor tentang es krim, jadi mereka datang untuk mencobanya. Dia memberitahu Safina bahwa akan ada konsekuensi jika es krim itu tidak enak. Safina memberitahukan bahwa asosiasi pedagang mereka tidak menjual es krim kepada orang yang memotong barisan. Safina meminta pemuda itu untuk memahami ini. Hal ini hanya membuat pria gemuk lebih marah. Dia tidak bisa percaya bahwa Safina ingin mereka membentuk barisan seperti orang biasa. Dia mengatakan bahwa sudah menjengkelkan bahwa mereka berada di tempat yang sama dengan para petani biasa. Dia tidak suka fakta bahwa Safina meminta mereka untuk bergabung dengan barisan itu. Dia bertanya apakah Safina memiliki keinginan untuk mati. Safina menjawab bahwa dia tidak melayani es krim kepada bangsawan hanya karena status mereka. Pemuda itu bertanya apakah Safina mencoba untuk menentang bangsawan. Safina tahu bahwa Mudok akan melindunginya jika terdapat sesuatu yang salah. Safina memutuskan untuk berbicara dengan bebas. Safina memberitahu pemuda itu bahwa dia tidak masuk akal. Safina mengatakan bahwa dia hanya menyatakan aturannya. Pemuda lainnya kesal mendengar ini. Dia memanggil Safina sebagai orang miskin. Dia mengeluarkan pedangnya dan bertanya apakah Safina benar-benar ingin mati. Safina tidak takut melihat pedangnya. Pemuda itu merasa kesal melihat ini. Sebelum dia bisa melakukan apapun, teman ketiga mereka mengetuk bahunya. Dia memanggilnya Samuel. Dengan pandangan dingin di matanya, pemuda itu meminta Samuel untuk tidak bertindak terburu-buru. Dia bertanya apakah Samuel ingin menurunkan martabat mereka. Samuel menjadi gugup ketika dia melihat ekspresi di wajah temannya. Samuel meminta maaf kepadanya. Pemuda itu berjalan kepada Safina. Dengan ekspresi yang sama di matanya, dia memberitahu Safina bahwa mereka datang untuk mencoba es krim. Safina tidak suka dengan pandangan dinginnya. Hatinya terasa seperti sedang membeku. Safina mulai gemetar. Pemuda itu memberitahu Safina bahwa dia tidak suka menunggu. Dia meminta Safina untuk membawakan es krim sekarang juga. Safina terjebak dalam pandangannya. Dengan nada suara yang bergetar, Safina memintanya untuk menunggu. Seseorang memanggil Safina. Orang itu ternyata adalah Edmund. Edmund mengingatkan dia bahwa asosiasi pedagang mereka tidak menjual es krim kepada orang yang memotong barisan. Edmund bertanya apakah Safina sudah lupa akan hal itu. Safina meminta maaf kepada Edmund. Mudok bisa melihat bahwa Edmund memiliki sesuatu yang tidak disukai tentang pemuda ini untuk memiliki reaksi yang kuat. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Edmund meminta pemuda itu untuk pergi. Edmund memberitahukan bahwa dia tidak bisa mentolerir pengabaian lebih lanjut terhadap aturan mereka. Kedua pemuda itu kesal mendengar ini. Mereka percaya bahwa Edmund menghina bangsawan. Pria itu meminta mereka untuk tidak salah paham. Edmund memberitahu mereka bahwa ada alasan lain mengapa dia tidak akan menjual es krim kepada mereka. Pemuda yang tampaknya adalah pemimpin mereka meminta Edmund untuk memberikan alasannya. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Edmund meminta pemuda itu untuk menanyakan kepada Duk Icarus sendiri. Charles dan pedagang lainnya terkejut mendengar pemimpin mereka menyebutkan nama Duk. Pemuda itu bertanya kepada Edmund tentang bagaimana dia mengenal ayahnya. Saat dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa Edmund terlihat familiar. Dia mengenali mata Edmund. Dengan senyuman yang menakutkan di wajahnya, pemuda itu bertanya kepada Edmund apakah dia salah satu dari sisa-sisa asosiasi pedagang Roll. Teman-temannya terkejut melihat senyum di wajahnya. Mereka tahu bahwa Justin hanya tersenyum seperti ini ketika dia marah. Justin mengeluarkan pedangnya. Dia memberitahu Edmund bahwa dia harus membayar untuk kejahatan yang menghina bangsawan dengan nyawanya. Saat dia mengatakan ini, dia mengayunkan pedangnya ke arah Edmund. Edmund menutup matanya karena takut. Edmund tidak bisa percaya bahwa dia tidak akan bisa membalas dendam keluarganya. Sebelum pedang bisa menyentuhnya, Mudok menghalangi pedang itu dengan tangannya. Edmund terkejut melihatnya. Mudok mengayunkan tangannya dan mendorong pemuda itu kembali. Justin kesal melihat ini. Justin memanggil Mudok sebagai orang jahat. Justin bertanya apakah Mudok memiliki keinginan untuk mati. Mudok tidak bisa percaya bahwa kejadian ini terjadi ketika dia turun untuk mendapatkan es krim. Mudok tidak pernah mengharapkan Justin akan mencoba membunuh seseorang hanya karena mereka memberitahukan bahwa mereka tidak menjual es krim kepada orang yang memotong barisan. Mudok menemukan ini sebagai hal yang tidak masuk akal. Mudok memberitahu orang jahat itu bahwa dia benar-benar tidak memiliki sopan santun.
Mudok memberitahu Justin bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan Justin sopan santun. Justin menjadi lebih marah ketika dia mendengar ini. Justin memasukkan energinya ke dalam pedangnya dan menyerang Mudok. Justin memberitahu Mudok bahwa dia akan membunuhnya. Mudok dengan mudah menghindari serangan pertamanya. Justin mulai menyerangnya dengan lebih ganas. Mudok menghindari serangannya dengan mudah. Mudok tersenyum lembut pada Justin saat dia menghindari serangannya. Mudok memberitahu Justin bahwa bakatnya sangat mengesankan untuk seseorang yang masih muda sepertinya. Mudok menjelaskan kepadanya bahwa pedangnya tidak akan pernah mencapainya, tidak peduli berapa kali Justin mengayunkannya. Menurut Mudok, pada prinsipnya kebenaran selalu diiringi oleh akal. Ini adalah yang menciptakan harmoni. Mudok menjelaskan kepada Justin bahwa bangsawan tidak memiliki rasa hormat jika tindakannya mewakili mereka. Mudok memberitahukan bahwa dia bukan orang yang sempit pikiran, jadi dia hanya akan memperbaiki sopan santunnya untuk hari ini. Justin memanggil Mudok sebagai orang jahat. Justin tidak bisa percaya bahwa Mudok berbicara kasar kepada bangsawan. Mudok bergerak di belakang pemuda itu dan memberitahukan bahwa apa yang Justin katakan tidak relevan. Mudok mengatakan bahwa disiplin adalah semua yang dia butuhkan untuk belajar menghormati. Mudok teringat pada dataran tengah. Mudok menyadari bahwa ketertarikannya pada Huayin membuatnya lupa dengan cara-cara dunia. Semuanya turun pada kelangsungan hidup yang terkuat. Mudok mengumpulkan beberapa energi di ujung jarinya dan menembakkannya ke Justin. Teknik ini dikenal sebagai Formless Chi. Serangan itu mengenai pemuda itu di pergelangan tangannya. Ini menciptakan lubang besar di pergelangan tangannya. Justin menjatuhkan pedangnya dan jatuh ke tanah. Dia menggertakkan giginya karena marah. Mudok menatapkan pemuda itu dengan pandangan dingin di matanya. Edmund terkejut melihat Justin terluka. Dia tidak tahu jenis serangan apa yang digunakan Mudok. Teman-teman Justin dengan cepat bergerak mendekatinya. Mereka mengangkat pedang mereka dan meminta Mudok untuk mundur. Yang gemuk berjanji kepada Mudok bahwa dia akan memotongnya jika Mudok bergerak lebih dekat. Samuel menjadi ketakutan ketika dia melihat Mudok masih mendekati mereka. Mudok melihat sesuatu yang mengejutkan. Justin mencoba untuk berdiri. Mudok bertanya tentang mengapa Justin repot-repot berdiri. Justin meletakkan tangannya di bahu temannya dan memintanya untuk bergerak. Justin berdiri di depan Mudok dengan percaya diri. Mudok tersenyum ketika dia melihat ini. Mudok berpikir ini lucu bahwa Justin memberikannya pertunjukan. Mudok menutupi tangannya dengan energinya. Dengan senyuman menakutkan di wajahnya, Mudok memberitahu Justin bahwa dia ingin melihat berapa lama Justin akan bertahan. Mudok mengayunkan tangannya dan mengirimkan orang bodoh itu terbang. Teman-temannya terkejut melihat ini. Yang gemuk dengan cepat berlari untuk memeriksa Justin. Dia bertanya apakah Justin baik-baik saja. Saat dia mengatakan ini, dia melihat lubang di pergelangan tangan temannya. Mudok kecewa melihat bahwa Justin terbang kembali ketika dia hanya menggunakan kekuatan seorang seniman bela diri kelas 1. Mudok menyadari bahwa pemuda itu lebih lemah dari yang dia harapkan. Mudok bertanya-tanya apakah dia harus berhenti sekarang. Mudok menyadari bahwa dia belum sepenuhnya memahami bagaimana dunia ini berfungsi. Mudok memutuskan untuk tidak membunuh Justin. Mudok bergerak lebih dekat ke pemuda itu. Justin bertanya tentang identitas Mudok. Justin bertanya apakah Mudok benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Justin bertanya kepada Mudok apa yang memberikannya keberanian untuk memperlakukannya seperti ini. Mudok memahami bahwa orang bodoh ini telah kehilangan akal sehatnya. Sebaliknya dari merefleksikan dirinya, Justin hanya penuh dengan dendam. Mudok bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya sekarang. Mudok tahu bahwa dia tidak akan berbeda dari orang bodoh ini jika dia membunuhnya. Kedua pemuda itu menunjukkan pedang mereka kepadanya. Yang gemuk bertanya apakah Mudok percaya bahwa dia bisa lolos dengan memperlakukan bangsawan seperti ini. Mudok mengabaikan mereka dan melihat sekitarnya. Mudok menemukan tongkat di tanah. Mudok percaya bahwa tongkat itu akan sempurna. Mudok menggunakan telekinetiknya untuk mengambilnya. Mudok tersenyum ketika dia memegang tongkat itu. Justin menjadi gugup ketika dia melihat ini. Justin dengan cepat berdiri. Pemuda lainnya terkejut melihat bagaimana Mudok mendapatkan tongkat itu. Dengan senyuman di wajahnya, Mudok memasukkan energi pedangnya ke dalam tongkat itu. Justin terkejut melihat ini. Namun Mudok belum selesai. Dia menambahkan bola pedangnya ke dalamnya. Justin memohon kepadanya untuk tidak mendekat. Dengan senyuman jahat di wajahnya, Mudok menambahkan chi pedangnya ke dalamnya. Pemuda-pemuda itu jatuh ke tanah dan mulai gemetar. Dengan senyuman menakutkan di wajahnya, Mudok memberitahu pemuda-pemuda itu bahwa obat terbaik untuk sampah seperti mereka adalah tongkat.
Mudok mengangkat tongkat itu dan mulai memukuli pemuda-pemuda itu. Mudok menasehati mereka untuk mengendalikan diri. Mudok menikmati untuk memberikan pukulan ini kepada mereka. Di sore hari, kita melihat pemuda-pemuda itu berlutut. Mereka memohon Mudok untuk memaafkan mereka. Mereka meyakinkan Mudok bahwa mereka tidak akan melakukan ini lagi. Mudok memberitahu mereka bahwa dia tidak bisa mendengar perkataan mereka. Mudok meminta mereka untuk mengulangi apa yang mereka katakan. Justin kesal mendengar ini. Dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuh Mudok. Justin mengatakan kalau ia akan menginjak kepalanya. Meskipun ini adalah keinginannya, pemuda itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Justin tidak memiliki pilihan lain selain memohon kepada Mudok untuk memaafkannya. Justin meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti ini lagi. Mudok senang melihat hasil dari pukulan itu. Mudok menyadari bahwa tidak ada yang lebih baik daripada pukulan yang baik. Mudok menasehati mereka untuk berhati-hati mulai sekarang. Edmund merasa terharu melihat apa yang dilakukan Mudok. Edmund berterima kasih kepada Mudok di dalam hatinya. Adegan berubah dan kita dibawa ke sebuah kastil. Kita melihat seorang raja dan bawahannya duduk. Konslave melaporkan kepada raja bahwa mereka menerima beberapa informasi dari seorang informan yang menyusup di kerajaan Serbia. Raja Tomilova ketiga meminta Kon untuk berbicara. Menurut Konslave, kerajaan Serbia telah berhasil merebut kembali wilayah utara yang tandus dari Blackstone. Selain itu, kerajaan Hazan belum mengembalikan tanah di luar gurun Sahara. Duk Sergio von Icarus menjelaskan kepada Konslave bahwa tanah di luar gurun Sahara terlalu berbahaya bagi manusia untuk tinggal karena monster-monster itu. Duk Sergio bertanya apakah kerajaan Hazan memiliki cara untuk mengurus hal ini. Konslave mengungkapkan bahwa mereka telah menerima laporan yang belum mereka pastikan. Dia memberitahukan bahwa Ainos telah dinaturalisasi. Raja terkejut mendengar ini. Dengan wajah yang gugup, Konkras bertanya apakah itu benar-benar terjadi. Konslave menjawab bahwa itu benar. Baron Arista bertanya apakah Konslave merujuk pada salah satu dari 10 master pedang teratas di dunia. Dia telah mendengar bahwa Ainos telah menolak sejumlah uang yang ditawarkan kepadanya. Raja bertanya-tanya mengapa Ainos berakhir di Hazan bukan berkelana di benua tanpa bergabung dengan faksi manapun. Konkras menduga bahwa master pedang itu mungkin telah jatuh cinta dengan seseorang di sana. Konslave memberitahukan bahwa Konkras benar. Mereka semua terkejut mendengar ini. Raja bertanya tentang siapa wanita itu. Konslave menjawab bahwa itu adalah seseorang yang mereka semua kenal dengan baik. Orang itu ternyata adalah Putri Daprin. Dia adalah adik perempuan dari raja saat ini. Raja dikenal sebagai layar kedua dari Hazan. Mereka semua terkejut mendengar bahwa layar yang menghargai adik perempuannya sebagai harta paling berharga memberikannya kepada seorang pria. Raja memberitahukan kepada bawahannya bahwa kerajaan Hazan sekarang memiliki 2 master pedang. Konslave menjelaskan bahwa kerajaan Hazan kemungkinan akan mencoba memperluas wilayahnya. Ini adalah tujuan yang mereka telah gagal capai sejak pemerintahan layar pertama. Raja menjadi khawatir ketika dia mendengar ini. Di timur, kerajaan Hazan memperluas wilayahnya. Di selatan, kerajaan Serbia yang komersial mengembangkan tanahnya. Di seberang laut barat, Kekaisaran Java juga memperluas wilayahnya. Raja tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Dia meminta bawahannya untuk berbagi pendapat tentang apa yang harus mereka lakukan. Duk mengusulkan bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk juga memperluas wilayah mereka. Raja mengingatkan bahwa mereka tidak memiliki tanah yang cocok untuk perluasan. Raja bertanya apakah Duk mengusulkan mereka untuk menyeberangi pegunungan Lazar ke utara. Duk Sergio berdiri dan memberitahu Raja bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Semua orang terkejut mendengar ini. Memperluas ke utara sulit. Bahkan jika mereka berhasil, seluruh area ditutupi oleh es. Ini akan membuat upaya mereka sia-sia. Menuju ke utara pada akhirnya berarti bahwa mereka telah dipaksa keluar dari perjuangan kekuasaan mereka. Ini adalah alasan mengapa semua orang enggan. Raja tahu bahwa seseorang akan segera dikirim ke utara untuk menangani masalah perluasan wilayah. Raja berpaling ke Konslave. Konslave menganggukkan kepalanya. Raja memberitahukan bahwa pertemuan akan berakhir untuk hari ini. Raja memberitahu mereka bahwa mereka akan berkumpul kembali di lain waktu. Konslave berjalan keluar dari ruangan dengan Raja.
Duke menyadari bahwa Conslave dan Raja menyembunyikan sesuatu. Adegan berubah dan kita melihat Raja dan Conslave di sebuah ruangan bersama. Raja bertanya apakah dia telah membuat kesalahan baru-baru ini. Conslave menjawab tidak ada. Raja menyadari bahwa Duke Sergio kembali melakukan kebiasaannya. Sejak 10 tahun yang lalu, Duke telah mengirim siapapun yang menentangnya ke utara. Conslave memberitahu Raja bahwa ini semua karena kekurangannya. Raja memintanya untuk tidak mengatakan ini. Raja memberitahukan bahwa Conslave adalah satu-satunya orang yang dia percayai di antara bawahannya. Raja memberitahukan bahwa dia mendengar rumor tentang beberapa jenis es yang dijual di ibu kota. Raja bertanya kepada Conslave apakah dia tahu sesuatu tentang hal itu. Con menyadari bahwa Raja sedang merujuk pada es krim yang dibuat oleh Asosiasi Pedagang Kerajaan. Raja terkejut mendengar nama itu. Conslave menjelaskan kepadanya bahwa es itu berbeda dari es biasanya. Dia mengatakan bahwa es itu populer karena sangat manis. Raja bertanya kepada Conslave tentang berapa lama perusahaan perdagangan itu telah buka. Con mengatakan bahwa mereka buka sampai malam. Con menyadari bahwa Raja ingin mencicipi es krim itu. Con mengungkapkan kepada Raja bahwa dia berencana untuk pergi dalam sebuah perjalanan rahasia negara. Con mengatakan bahwa mereka dapat memeriksa toko itu bersama-sama. Raja tersenyum ketika mendengar ini. Dia memuji Con karena dapat membaca pikirannya. Conslave mengatakan bahwa itu adalah tugasnya untuk memahami keinginannya sebagai asistennya. Raja bertanya kepada Conslave tentang kapan dia berencana untuk pergi dalam perjalanan rahasia itu. Adegan berganti dan kita dibawa ke kamar Mudo. Kita melihat anak-anak memohon kepada Mudo untuk mengajarkan mereka sihir. Mudo hampir saja menjilati es krimnya. Dia terkejut mendengar apa yang dikatakan anak-anak itu. Safina meminta maaf kepadanya karena masuk tanpa izinnya. Safina tahu bahwa itu tidak sopan. Safina juga tahu bahwa tidak semua orang dapat belajar sihir. Safina mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain belajar sihir. Ani menjelaskan bahwa perusahaan mungkin akan menghadapi bahaya lagi seperti terakhir kali. Ani berjanji bahwa dia akan berlatih keras. Ani memohon kepada Mudo untuk mengajarkan mereka sihir. Mudo merasa senang melihat anak-anak yang bersemangat itu. Mudo meletakkan es krimnya dan mengingatkan mereka bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir. Luffy bertanya kepada Mudo apakah dia menggunakan bela diri seperti yang Mudo sebutkan sebelumnya. Mudo mengatakan bahwa Luffy mengingat itu dengan benar. Mudo melepaskan beberapa energinya dan mengungkapkan kepada mereka bahwa dia menggunakan Ice White Divine Palm. Mudo mengatakan bahwa dia tidak dapat mengajarkan mereka sihir karena dia juga tidak tahu cara menggunakannya. Leo bertanya kepada Mugo apakah dia dapat mengajarkan mereka bela diri sebagai gantinya. Mudo terkejut mendengar ini. Anak-anak itu setuju dengan ide Leo. Mereka percaya bahwa itu akan luar biasa untuk belajar bela diri. Mereka memohon kepada Mudo untuk mengajarkan mereka bela diri. Mudo tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dia melihat bahwa mereka memiliki mata yang tulus dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mengingatkannya pada masa kecilnya. Mudo ingat bagaimana dirinya yang lebih muda meminta seseorang untuk mengajarkan bela diri kepadanya. Orang itu memandanginya dengan marah. Mudo merasa bahwa dia tidak dapat menerima murid-murid karena dia sedang mencari kekasihnya. Namun anak-anak ini juga ingin melindungi seseorang. Dan lebih dari itu, mereka telah membantu Mudo untuk dalam banyak cara meskipun mereka tidak mengenalnya dengan baik. Menurut aturan, Mudo tidak diizinkan untuk mengajarkan bela diri di Istana Laut Utara secara sembarangan. Mudo bertanya-tanya apakah aturan ini masih berlaku di dunia yang berbeda. Safina memohon kepada Mudo untuk mengajarkan mereka. Mudo meminta anak-anak untuk membiarkannya berpikir tentang itu. Mudo meminta mereka untuk kembali besok pada waktu yang sama. Mudo mengatakan bahwa dia akan memberikannya jawaban. Anak-anak sangat senang mendengar hal ini. Mereka percaya bahwa Mudo akan mengajarkan mereka bela diri. Leo mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan pernah melupakan kebaikannya bahkan sampai mati. Mudo menyadari bahwa anak-anak itu salah paham. Sebelum Mudo bisa menjelaskan dirinya, anak-anak itu berbalik dan meninggalkan ruangan. Mereka sangat bersemangat untuk belajar bela diri. Mereka menutup pintu dan meminta Mudo untuk tidur nyenyak. Mudok memutuskan untuk memikirkan hal ini nanti.
Mudok bertanya-tanya apakah dirinya seperti itu ketika dia berusia seperti mereka. Mudok menyadari bahwa gurunya pasti memiliki waktu yang sulit waktu itu. Mudok membuka jendela dan melihat keluar. Sementara dia berpikir, Mudok mendengar suara logam berbenturan dari hutan. Dia menemukan hal ini aneh. Di dalam hutan, kita melihat Konslave membunuh seseorang di depannya. Orang itu mengenakan tudung yang menutupi wajahnya. Konslave bersama dengan raja. Kon bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan sebelum bantuan datang. Kon tidak bisa percaya bahwa mereka diserang pada hari mereka pergi untuk makan es krim. Sementara Kon berpikir dia mendengar suara keras di belakangnya. Kon cepat-cepat berbalik. Dia melihat seorang penyihir melemparkan sihir yang dikenal sebagai firebomb. Penyihir itu menciptakan beberapa bola api. Dia menembakkan firebomb itu ke arah Konslave. Konslave menggigit giginya dan menyerang serangan itu. Hal ini menciptakan ledakan besar di hutan. Raja terkejut melihat hal ini. Dia cepat-cepat berlari kepadanya. Konslave mengatakan kepada raja bahwa dia baik-baik saja. Raja mengingatkan Kon bahwa lengannya berdarah. Konslave bergerak di depannya. Kon meminta raja untuk memaafkannya karena bertindak kasar karena ini adalah keadaan darurat. Raja menjawab bahwa dia memahami hal itu. Konslave tidak menyangka bahwa seorang penyihir ada di antara mereka. Dia tidak bisa tahu karena pakaian mereka sama. Dia memerintahkan anak buahnya untuk tidak kehilangan komposisi, meminta mereka untuk mengatur kembali formasi mereka. Para prajurit itu cepat-cepat mengikuti perintahnya. Pemimpin pembunuh bayaran meminta mereka untuk tidak membiarkan satu orang pun hidup. Salah satu pembunuh bayaran mengatakan bahwa dia akan mengambil kepala Konslave. Konslave menyerang pembunuh bayaran itu dan dengan cepat memotong kepalanya. Pembunuh-pembunuh bayaran lainnya terkejut melihat betapa cepatnya Konslave. Mereka cepat-cepat menyerangnya. Konslave memblokir serangan mereka. Dia bergerak dekat dengan salah satu dari mereka dan bertanya tentang siapa yang mengirim mereka. Orang itu mengatakan kepadanya bahwa Konslave tidak perlu tahu karena dia akan segera mati. Konslave menyadari bahwa serangan sihir itu menghancurkan banyak anak buahnya. Konslave bisa tahu bahwa orang-orang ini tidak memiliki niat untuk membiarkan mereka hidup. Meskipun dia tidak suka situasi ini, Konslave tahu bahwa dia harus melindungi raja dengan segala cara. Konslave harus melakukan ini demi kepentingan kerajaan. Penyihir itu mengangkat tangannya dan siap untuk menggunakan serangan lain. Konslave memerintahkan anak buahnya untuk berkumpul di sekitar raja dan melindunginya. Penyihir itu tertawa ketika mendengar ini. Dia mengatakan kepada Konslave bahwa itu sudah terlambat. Sebelum orang itu bisa menggunakan serangannya, seseorang menyerangnya dengan es. Semua orang terkejut melihat hal ini. Pemimpin pembunuh bayaran meminta orang itu untuk mengungkapkan identitasnya. Seperti yang diharapkan, orang itu ternyata adalah Mudok. Dengan senyuman di wajahnya, Mudok mengatakan bahwa dia telah tertangkap. Mudok melompat dari pohon dan muncul di belakang pemimpin pembunuh bayaran. Dia meninju pembunuh bayaran di sebelah pemimpin. Mudok mengatakan bahwa dia ingin melihat bulan tetapi di sini terlalu berisik sehingga dia harus datang ke sini. Pembunuh bayaran cepat-cepat berbalik ketika mendengar ini. Dengan wajah yang menakutkan, Mudok mengatakan kepada pemimpin bahwa dia harus menyelesaikan ini sebelum es krimnya meleleh. Pemimpin pembunuh bayaran itu bisa tahu bahwa Mudok berbahaya. Dia tidak tahu kapan Mudok berada di belakangnya. Meskipun mereka terkejut, mereka masih unggul dalam hal jumlah. Pemimpin pembunuh bayaran ingin membunuh raja dan keluar dari hutan secepat mungkin untuk menghindari keadaan yang tidak menguntungkan. Dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang Mudok. Dia mengatakan bahwa dia akan menangani Mudok. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh raja. Mudok memblokir serangan pemimpin pembunuh bayaran dengan pedangnya. Mudok mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka akan melihat semua jenis pedang di sini. Mudok memutuskan untuk menghormati pemimpin pembunuh bayaran itu dengan menggunakan pedangnya yang dikenal sebagai sulin. Mudok meminta pemimpin pembunuh bayaran untuk menyerangnya. Pemimpin pembunuh bayaran merasa terganggu melihat ini. Dia menyerang Mudok dan mengatakan bahwa Mudok tidak akan keluar dari pertarungan ini hidup-hidup. Mudok merasa senang melihat ini. Mudok menyarankan pemimpin pembunuh bayaran untuk melakukan yang terbaik. Mudok dengan mudah memblokir serangan pemimpin pembunuh bayaran. Pemimpin pembunuh bayaran mengeluarkan pedang lainnya dan menyerang Mudok. Mudok menghindari serangan pemimpin pembunuh bayaran dengan sangat mudah.
Pemimpin pembunuh bayaran menyatukan pedangnya dan menyerang Mudok dari kedua sisi. Mudok masih bisa menghindari serangan itu. Sebelum pemimpin pembunuh bayaran bisa menyerang lagi, Mudok mendorong pedangnya dan memukulnya di punggungnya. Pemimpin pembunuh bayaran menggigit giginya untuk menahan rasa sakit. Mudok mengangkat pedangnya dan mulai menyerang pembunuh bayaran. Pemimpin pembunuh bayaran berhasil memblokir serangan Mudok, tapi dia kesulitan untuk mengikuti ritme Mudok. Sementara dia kesulitan, Mudok menangkap kepalanya dan membantingnya ke tanah. Mudok sedang menikmati pertarungan ini. Saat Mudok berdiri, hujan mulai turun. Raja bertanya kepada Khon tentang apa yang sedang terjadi. Khonslave menyarankan Raja untuk berhati-hati. Khon meminta Raja untuk mundur. Raja menyadari sesuatu. Dia mengatakan kepada Khonslave bahwa mereka sedang melihat harapan kerajaan. Khon tidak memahami apa yang Raja katakan. Para pembunuh bayaran terkejut melihat apa yang Mudok lakukan kepada kapten mereka yang bernama Morian. Mereka bertanya-tanya apakah Mudok adalah seorang ahli pedang. Mudok bergerak mendekati pembunuh-pembunuh bayaran itu. Dengan wajah yang marah, dia mengatakan kepada mereka bahwa ini semua salah mereka. Para pembunuh bayaran tidak memahami apa yang terjadi. Mudok mengungkapkan kepada mereka bahwa es krimnya telah meleleh dalam hujan karena mereka. Para pembunuh bayaran tidak tahu apa itu es krim. Mudok mengatakan kepada mereka bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka bagaimana dahsyatnya dendam yang lahir dari es krim. Mudok mengatakan bahwa dia akan menghitung sampai 3. Mudok mengatakan bahwa dia tidak bisa menjamin hidup mereka yang tersisa setelah dia selesai menghitung. Para pembunuh bayaran itu percaya bahwa Mudok sedang mengucapkan omong kosong. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka bisa membunuh Mudok jika mereka semua menyerangnya sekaligus. Pembunuh-pembunuh bayaran lainnya setuju dengan ini. Mudok mulai menghitung. Pembunuh-pembunuh bayaran itu menyerangnya. Mereka ingin membuatnya diam. Ketika Mudok mencapai 3, pembunuh-pembunuh bayaran sudah mendekatinya. Mudok mengaktifkan chip pelindungnya. Ini memungkinkan Mudok untuk memblokir semua serangan para pembunuh bayaran. Mereka terkejut melihat sebuah penghalang. Mudok melepaskan sejumlah besar energi dinginnya. Mudok meminta para pembunuh bayaran untuk tidak mengatakan bahwa pedangnya tidak berbelas kasihan. Saat Mudok mengatakan ini, dia mengayunkan pedangnya. Potongan-potongan besar es keluar dari tanah dan merobek mereka. Raja dan Khon terkejut melihat ini. Setelah menyelesaikan para pembunuh bayaran, Mudok menyimpan pedangnya. Mudok mengatakan bahwa balas dendam telah dilakukan. Mudok melompat keluar dari area tersebut. Khon terkejut melihat bahwa Mudok pergi seperti itu saja. Raja berbalik kepadanya. Raja mengatakan kepada Khon bahwa mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Khonslave sudah tahu apa yang diinginkan Raja. Khon meletakkan tangannya di dadanya dan mengatakan kepada Raja bahwa keinginannya adalah perintahnya. Di adegan berikutnya, kita melihat salah satu pedagang berbicara dengan Edmund. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa anak-anak sedang belajar sihir. Edmund terkejut mendengar ini. Edmund mengingatkan orang itu bahwa sihir bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari sendiri. Dengan wajah yang serius, Edmund bertanya kepada orang itu apakah Mudok adalah orang yang mengajar anak-anak itu. Orang itu mengatakan kepadanya bahwa Edmund benar. Dia menjelaskan bahwa anggota keluarganya juga ingin belajar sihir. Dia tidak memahami mengapa Mudok hanya mengajari 4 anak saja. Edmund mulai tertawa seperti orang gila ketika mendengar ini. Orang itu terkejut melihat ini. Dia mengira bahwa Edmund lelah karena bekerja terlalu keras. Edmund sebenarnya senang bahwa Mudok mengajari anak-anak, terutama karena banyak orang ingin belajar sihir. Edmund berdiri dan bertanya kepada orang itu tentang di mana anak-anak itu belajar. Dia meminta orang itu untuk menunjukkan jalannya. Edmund percaya bahwa hari ketika grup perdagangannya akan mencapai puncak tidak jauh lagi. Adegan berganti dan kita melihat Edmund berbicara dengan Mudok. Dengan senyuman di wajahnya, Edmund mengatakan kepada Mudok bahwa dia tahu semuanya. Mudok meminta Edmund untuk menjelaskan apa yang dia maksud. Edmund mengungkapkan bahwa dia mendengar bahwa Mudok mengajari anak-anak sihir. Mudok menyadari bahwa ini adalah apa yang pedagang lainnya gosipkan tentangnya. Mudok tidak ingin mereka tahu tentang itu. Dengan air mata di matanya, Edmund berterima kasih kepada Mudok atas apa yang Mudok lakukan. Edmund mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu bagaimana dia bisa membalasnya. Sementara mereka berbicara, Charles datang untuk menemui mereka. Edmund bertanya kepadanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Orang itu mengatakan bahwa ada tamu untuk Mudok. Mudok tampak kesal mendengar ini. Edmund terkejut mendengar bahwa Mudok memiliki tamu. Tamu itu mendekati Charles. Edmund tidak mengenali orang itu. Pemuda itu berlutut dan memohon kepada Mudok untuk membantunya.
Mudok memintanya untuk pergi. Orang itu memegang kakinya dan mengungkapkan bahwa raja mengatakan bahwa raja akan datang sendiri jika dia tidak bisa membawanya ke kastil. Mudok mengatakan kepada orang itu bahwa dia tidak memiliki alasan untuk mempercayainya. Edmund terkejut mendengar tentang raja. Mudok menggunakan kakinya untuk memukul wajah orang itu. Pelayan itu memohon kepadanya untuk tidak menolak undangan raja. Mudok dengan lembut mengeluarkan kakinya dari genggaman orang itu. Mudok bertanya kepadanya tentang mengapa dia selalu datang ke tempat ini untuk mengganggu orang lain setiap hari. Mudok berjalan maju dan menyarankan orang itu untuk berhenti membuang waktunya. Mudok memintanya untuk pergi. Mudok tidak ingin terlibat dengan hal-hal seperti ini karena dia tidak berpikir bahwa itu akan memberikannya petunjuk tentang Hua Yein. Saat Mudok berjalan maju, Mudok melihat kalungnya. Mudok ingat percakapan yang dia lakukan dengan seseorang. Adegan berganti dan kita dibawa ke masa lalu. Kita melihat seorang pria memohon kepada Mudok. Mudok mengatakan kepada pria itu bahwa dia tidak tertarik. Mudok menjelaskan bahwa dia telah menguasai seluruh gambuk dalam 3 tahun. Mudok mengatakan bahwa orang-orang dari dataran tengah akan segera mencari mereka. Mudok meminta pria itu untuk mengatakan kepadanya mengapa mereka perlu bernegosiasi dengan orang-orang licik itu. Pria itu menjelaskan bahwa ada situasi di mana seseorang menunjukkan kekuatannya dan ada saat di mana seseorang tidak melakukan apa-apa. Pria itu mengatakan kepada Mudok bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Istana Laut Utara tidak hanya tentang kekuatan brutal. Pria itu meyakinkan Mudok bahwa mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka lagi jika metode ini tidak berhasil. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil alih negosiasi. Mudok tersenyum ketika mendengar ini. Mudok mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyerahkan semuanya kepadanya. Mudok mengambil secangkir teh dan mengatakan kepada pria itu bahwa mereka akan menyerang dataran tengah jika negosiasi itu gagal. Pria itu tertawa ketika mendengar ini. Dia percaya bahwa itu tidak mungkin bagi negosiasi itu untuk gagal. Di jalan menuju negosiasi, Mudok bertemu dengan Hua Yein untuk pertama kalinya. Keduanya langsung saling menatap. Mereka bisa merasakan jantung mereka berdegup. Mudok tahu bahwa ini adalah wanita yang ditakdirkan untuknya. Hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Di masa kini, Mudok tersenyum ketika mengingat hari dia bertemu dengan kekasihnya. Mudok memutuskan untuk hanya memikirkan tentang kekasihnya. Mudok tidak ingin fokus pada hal-hal yang bodoh. Sementara Mudok berpikir, Luffy melambaikan tangan kepadanya. Luffy dan anak-anak lainnya tampaknya sedang bermeditasi. Mudok tersenyum ketika melihatnya. Mudok menyadari bahwa ada banyak hal yang harus dia lakukan. Mudok tahu bahwa dia harus bertindak dengan hati-hati. Kemudian di hari itu, kita dibawa ke kastil. Raja kesal mendengar bahwa Mudok menolak undangannya lagi. Pelayan itu membungkuk dan memohon kepada raja untuk memaafkannya. Raja mulai tidak menyukai Mudok semakin dia mendengar tentangnya. Raja hanya ingin berterima kasih kepadanya karena menyelamatkan hidupnya. Pemuda itu mengatakan bahwa dia akan pergi lagi besok. Dia meyakinkan raja bahwa dia akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Raja memintanya untuk tidak membuang waktunya. Raja percaya bahwa orang itu sudah melakukan banyak hal. Sementara mereka berbicara, seseorang mengetuk pintu. Orang itu ternyata adalah putri. Namanya adalah Isilda. Raja cepat-cepat melihat dirinya di cermin. Raja meminta pelayan untuk keluar. Orang itu merasa buruk karena tidak bisa menyelesaikan misinya. Saat putri masuk ke ruangan, putri melihat bahwa orang itu terlihat sedih. Putri cantik berambut merah itu menyapa ayahnya dengan cara yang elegan. Putri mengatakan kepada raja bahwa wajah pelayan itu terlihat sedih. Putri bertanya kepadanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Raja menjadi gugup ketika mendengar ini. Ketika putri duduk di sebelahnya, raja menjelaskan semuanya yang terjadi kepadanya. Putri terkejut mendengar tentang apa yang ayahnya alami. Putri cepat-cepat berdiri dan bertanya apakah raja baik-baik saja. Raja memegang tangannya. Raja meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Raja memintanya untuk tidak khawatir tentang itu. Putri duduk kembali. Putri bertanya apakah raja tahu alasan mengapa Mudok menolak undangannya. Raja mengatakan bahwa dia tidak tahu. Raja mengungkapkan bahwa dia ingin menjadikan Mudok pengawal sampingnya karena Mudok sangat terampil. Sayangnya Mudok tidak menjawab panggilannya. Putri percaya bahwa Mudok pasti adalah orang yang hebat sampai ayahnya tertarik padanya. Raja mengangguk. Raja bertanya apakah putrinya tahu tentang es dan es krim yang dibuat oleh perusahaan perdagangan Roll. Putri mengatakan bahwa dia sudah mencoba es krim itu. Ayahnya mengungkapkan bahwa Mudok adalah orang yang membuat es itu. Putri terkejut mendengar ini. Raja menjelaskan bahwa dia mulai merasa tamak setelah mengetahui bahwa Mudok adalah orang yang membuat es itu.
Putri sepenuhnya memahami ayahnya. Putri ingat perasaan yang dia dapatkan ketika pertama kali mencoba es krim itu. Dia tidak bisa melupakan perasaan ini bahkan jika dia mencobanya. Putri melihat keluar dari jendela. Putri menemukan hal ini menarik bahwa penyihir yang membuat es krim itu adalah orang yang ayahnya cari. Putri bertanya-tanya tentang siapa Mudo itu. Sementara Putri berpikir, dia melihat dua anak-anak yang dengan bahagia menjilati es krim mereka. Putri bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan Mudo secara langsung. Di adegan berikutnya, kita melihat Mudo menonton anak-anak bermeditasi. Mudo hanya mengajari mereka selama setengah bulan, tapi mereka sudah mencapai tahap di mana mereka bisa mengeluarkan chi mereka. Mudo tidak terkejut melihat ini. Konsentrasi chi di sini lebih padat daripada di dataran tengah. Mudo meletakkan tangannya bersama dan meminta anak-anak untuk berhenti. Mudok mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa mengendalikan mana dengan baik. Mudok mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Anak-anak itu mengatakan bahwa mereka telah mengerti. Begitu mereka mengatakannya, pelayan muncul dan menyapanya. Mudok merasa kesal mendengar suaranya. Mudok sudah tahu siapa itu tanpa perlu berbalik. Mudok bertanya-tanya apakah waktu sedang mempermainkan dirinya. Ketika Mudok berbalik, dia melihat seorang wanita yang mengenakan tudung mendekati mereka. Karena pelayan itu tidak datang di pagi hari, Mudok mengira bahwa pelayan itu tidak akan datang sama sekali. Mudok bertanya kepada pria itu mengapa dia datang lagi. Segera setelah Mudok mengatakannya, kalungnya mulai bersinar. Mudok terkejut melihat ini. Mudok cepat-cepat mengangkat kepalanya. Wanita di depannya melepaskan tudungnya. Ternyata dia adalah Putri. Dengan senyuman di wajahnya, Putri menyapanya dan memperkenalkan dirinya sebagai putri dari kerajaan Drake. Mudok segera tahu bahwa dia telah menemukannya. Mudok yakin bahwa dia sedang melihat tubuh reinkarnasi Hua Yein. Adegan berganti dan kita dibawa ke toko. Putri memberitahu Mudok bahwa dia mendengar tentang bagaimana Mudok menyelamatkan nyawa ayahnya. Mudok mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja. Putri terkejut mendengar jawaban kasar dari Mudok. Memaksa dirinya untuk tersenyum, Putri memberitahu Mudok bahwa ayahnya telah mengundangnya ke istana untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Putri menyebutnya sebagai tuan ahli pedang sihir dan bertanya mengapa Mudok menolak undangan itu. Mudok mengatakan bahwa dia telah menolak undangan itu lebih dari 2 kali. Putri mendengar bahwa Mudok setiap kali menolak dengan cara yang dingin. Mudok hanya melihat wajah Putri saat dia berbicara. Bahkan ekspresi marah Putri dan nada suaranya persis seperti Hua Yein. Mudok yakin bahwa dia sedang melihat kekasihnya. Putri itu menyadari bahwa Mudok tidak mengatakan apa-apa. Putri memanggilnya. Mudok kembali ke kenyataan ketika mendengar suaranya. Mudok memberitahukan bahwa dia akan datang ke istana. Mudok bertanya hari apa dia harus datang. Putri itu sebenarnya akan berdebat dengan Mudok. Dia terkejut mendengar bahwa Mudok menerima undangan itu. Putri berdiri dari kursinya. Mudok meletakkan cangkirnya. Mudok mengingatkan bahwa Putri datang ke sini untuk mengundangnya. Putri menyadari bahwa Mudok benar. Putri duduk kembali dan memberitahukan bahwa Mudok benar. Mudok bertanya kapan dia harus datang ke istana. Putri memintanya untuk berada di sana pada pukul 11 pagi. Putri sebenarnya merasa kesal karena Mudok dengan mudah menerima undangan itu. Putri mengira bahwa dia harus meyakinkannya. Putri berdiri dan memberitahukan bahwa dia harus pergi. Mudok mengepalkan tinjunya dan memberitahu dirinya sendiri bahwa dia akan melihatnya ketika dia pergi ke istana besok. Satu-satunya masalah yang dihadapi Mudok adalah bahwa Isilda adalah seorang putri. Raja memiliki status tertinggi di negara ini. Mudok bertanya-tanya bagaimana dia akan mendekatinya dan menikahinya. Mudok ingat bahwa ayah Hua Yein di kehidupan sebelumnya membunuhnya karena Hua Yein jatuh cinta padanya. Untuk menghindari ini, Mudok menyadari bahwa dia perlu merencanakan segalanya dengan cermat untuk menciptakan rencana yang sempurna. Mudok tahu bahwa dia akan membutuhkan bantuan Edmund. Adegan berganti dan kita melihat Edmund terkejut ketika mendengar Mudok menyebutkan pernikahan. Mudok mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menikahi putri itu. Edmund bertanya apakah Mudok sudah gila. Dengan nada suara yang menakutkan, Mudok meminta Edmund untuk mengulangi apa yang dia katakan. Edmund menjadi ketakutan. Mudok memutuskan untuk tetap tenang. Mudok bertanya mengapa Edmund berpikir itu adalah ide yang buruk. Edmund mengungkapkan bahwa Isilda adalah satu-satunya anak dari Ratu Swan. Sayangnya Ratu sudah meninggal.
Isilda adalah satu-satunya ahli waris yang sah yang pertama dalam garis suksesi tahta. Edmund mengatakan bahwa tidak masuk akal bagi seseorang seperti Mudok yang tidak memiliki status yang layak untuk berpikir tentang menikahi putri. Mudok merasa kesal mendengar ini. Edmund menjelaskan bahwa Mudok perlu menjadi pangeran dari negara lain untuk bisa menjadi pelamar putri. Bahkan jika Mudok bukan pangeran, Mudok setidaknya harus berasal dari keluarga bangsawan yang berperingkat tinggi. Mudok memahami bahwa dia perlu mencapai status setara dengan putri atau mendapatkan pangkat yang besar. Mudok perlu melakukan ini untuk mendukung rencananya untuk menikahinya. Edmund memberitahunya bahwa Mudok mungkin memiliki peluang jika dia mencapai sesuatu yang signifikan. Mudok berdiri. Mudok memutuskan untuk mencobanya. Edmund menghentikannya sebelum Mudok bisa pergi. Edmund bertanya apakah Mudok tahu aturan yang harus diikuti di istana. Mudok terkejut mendengar bahwa ada aturan yang harus diikuti. Edmund bisa tahu bahwa Mudok tidak tahu. Edmund mendekati raknya dan mengambil beberapa buku. Edmund meletakkan buku-buku tentang etiket yang tepat di atas mejanya. Mudok terkejut melihat jumlah buku di depannya. Edmund tahu bahwa Mudok mungkin akan melakukan kesalahan jika dia membiarkannya pergi seperti ini. Kesalahan ini bisa mempengaruhi bisnis mereka. Dengan senyuman di wajahnya, Edmund meyakinkan Mudok bahwa dia akan mendidiknya dengan baik. Mudok tidak mengerti mengapa Edmund tampak bersemangat. Edmund mengambil sebuah buku dan meminta Mudok untuk merawatnya. Mudok terpaksa mendengar kuliah Edmund sepanjang malam. Keesokan harinya, kita melihat Mudok berdandan di depan cermin. Dia melangkah keluar dari toko dengan pakaian yang sangat bagus. Mudok memutuskan untuk pergi ke istana. Adegan berganti dan kita melihat Mudok tiba di istana. Mudok menyapa raja dengan cara yang elegan. Raja menyambutnya dengan senyuman cerah. Mudok melihat sekeliling. Mudok memperhatikan sesuatu yang aneh. Para pejabat berada di ruangan itu. Mudok mengira bahwa dia akan memiliki pertemuan pribadi dengan raja. Mudok tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang. Putri dengan lembut membisikkan kepada Mudok. Putri meminta maaf kepadanya. Putri tidak bermaksud untuk menjadwalkan janji pada hari seperti ini. Karena betapa gugupnya dia, Mudok bisa tahu bahwa Putri tidak berbohong. Di sebelah Duke ada putranya. Justin bertanya kepada Putri tentang mengapa Mudok ada di sana. Mudok mengingat anak itu sebagai idiot kecil yang dia pukuli. Mudok tersenyum dan menatap tajam pada Justin. Justin merasa marah. Dia ingin mengutuk Mudok. Ayahnya memintanya untuk memperhatikan perilakunya. Duke bertanya apakah Justin berencana untuk mempermalukan dirinya di depan raja. Justin menenangkan dirinya dan memberitahu ayahnya bahwa dia telah mengerti. Raja memberitahu Conslave bahwa Justin pasti telah melalui banyak hal. Kon mengatakan bahwa raja benar. Raja membersihkan tenggorokannya dan bertanya mengapa Mudok tiba-tiba menerima undangannya. Raja mengatakan bahwa dia telah kecewa selama beberapa waktu. Mudok menjawab bahwa ada alasan untuk tindakannya. Raja bertanya apa alasannya. Mudok menjelaskan bahwa asosiasi pedagang saat ini sangat sibuk karena kekurangan tenaga kerja. Mudok mengatakan bahwa dia adalah yang paling sibuk di antara semua orang karena dia terus-menerus harus memproduksi es. Mudok memberitahu raja bahwa dia ingin menyelesaikan es sebelum bertemu dengannya. Namun karena serangan pesanan harian yang terus-menerus, es yang Mudok produksi terus habis. Mudok memberitahu raja bahwa dia terus menunda undangan itu hingga hari ini. Raja tersenyum mendengar ini. Raja memberitahu Mudok bahwa dia tidak pernah tahu bahwa Mudok memiliki banyak yang harus dilakukan. Raja tidak terkejut mendengar bahwa Mudok sibuk karena es dan es krim terjual laris manis. Mudok berterima kasih kepada raja atas pengertiannya. Mudok senang melihat bahwa raja bukanlah orang yang sulit dibandingkan dengan Chunhak. Raja tampak seperti seorang malaikat. Raja bertanya kepada Mudok tentang namanya. Mudok memberitahukan bahwa dia tidak menggunakan namanya. Mudok meminta raja untuk memanggilnya dengan sebutan ahli pedang sihir saja. Raja merasa tidak nyaman memanggil Mudok dengan gelar tersebut. Raja bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Mudok merasa bahwa raja seharusnya memberikannya nama jika raja tidak nyaman menggunakan gelar itu. Putri sebenarnya memberitahu ayahnya bahwa dia bisa secara pribadi memberikan nama kepada Mudok. Raja terkejut mendengar ini. Putri menjelaskan bahwa dia bisa menganugerahkan gelar kepada Mudok. Duke Icarus terkejut mendengar ini. Raja juga terkejut mendengar ini. Putri memberitahukan bahwa gelar adalah penghargaan yang sempurna untuk seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya. Duke tersenyum ketika mendengar ini. Duke memberitahu Putri bahwa dia benar. Duke mengatakan bahwa itu adalah ide yang brilian. Duke percaya bahwa itu adalah penghargaan yang pantas bagi orang yang telah menyelamatkan raja mereka. Duke mengatakan bahwa mereka perlu menghormati perbuatan baik dari Mudok.
Duk memberitahu Putri bahwa idenya benar-benar luar biasa. Putri dengan enggan berterima kasih kepada Duk atas pujiannya. Putri merasa aneh melihat Duk memujinya. Raja memberitahu mereka bahwa mereka benar. Raja mengatakan bahwa dia tidak bisa tidak menghargai orang yang telah menyelamatkannya. Raja berdiri dan memberitahu Mudok bahwa dia akan memberikannya gelar. Raja mengambil sebuah pedang. Raja mengatakan bahwa satu kata muncul di benaknya ketika dia melihat Mudok menyelamatkannya. Raja meminta Mudok untuk mendekat kepadanya. Mudok mendekat dan berlutut. Meskipun Mudok tidak suka dengan kenyataan bahwa dia berlutut, itu tidak masalah baginya selama dia bisa menikahi wanita impiannya. Raja mengeluarkan pedang dari sarungnya. Raja merujuk kepada Mudok sebagai orang yang berani yang menyelamatkan nyawanya dan nyawa para pengawalnya tanpa ragu. Raja meletakkan pedang di bahu Mudok dan memberikannya gelar baronet bersama dengan nama Blizzard. Mudok ingat bahwa Blizzard berarti badai salju di dunia ini. Raja memberitahu Mudok bahwa dia telah memberikan izin agar namanya dapat diwariskan kepada generasi mendatang selama kerajaan Drake ada. Raja merujuk kepada Mudok sebagai baronet Blizzard dan memintanya untuk bangkit. Raja meletakkan tangannya di bahu Mudok. Raja memberitahukan bahwa dia tidak akan berada di sini untuk melakukan ini jika Mudok tidak menyelamatkannya. Raja berterima kasih kepada Mudok karena telah menyelamatkannya. Dengan senyuman di wajahnya, Mudok memberitahu Raja bahwa dia akan membuat pilihan ini lagi jika situasi lain muncul. Duk mengingatkan Raja bahwa Mudok telah menyelamatkan nyawanya. Duk mengatakan bahwa mereka perlu memberikannya tanah yang sesuai dengan gelarnya. Tidak ada baronet yang pernah diberikan tanah. Raja memberitahu Duk bahwa akan ada beberapa penolakan terhadap keputusan ini. Duk mengatakan bahwa tidak ada yang berani menentang perintah Raja. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Duk mengatakan bahwa dia akan secara pribadi mengingatkan siapapun yang menentang perintah Raja. Raja tidak mengerti jenis permainan apa yang sedang dimainkan Duk. Raja bertanya kepada pejabat lainnya apakah mereka memiliki pendapat yang sama dengan Duk. Pasukannya tampak gugup. Mereka menyadari bahwa Duk sedang menatap mereka dengan tajam. Mereka dengan cepat menerima sarannya. Raja memutuskan untuk menerima ide tersebut. Namun dia tidak bisa memikirkan tanah yang cocok untuk Mudok. Duk memberitahu Raja bahwa mereka sebenarnya memiliki tanah itu. Duk mengingatkan Raja tentang tanah es utara yang Raja sebutkan selama pertemuan yang mereka adakan beberapa hari yang lalu. Raja terkejut mendengar ini. Duk mengatakan bahwa mereka sebenarnya perlu mengirim seorang lord ke sana. Duk memberitahukan bahwa semuanya telah selaras dengan sempurna. Duk mengatakan bahwa nama Mudok dan Tanah Utara sebenarnya terkait. Duk menyatakan bahwa badai salju di Tanah Utara adalah pertanda yang sangat baik. Raja menyadari bahwa ini adalah rencana Duk sejak awal. Duk ingin membuat Mudok membayar karena telah menyakiti putranya dan harga dirinya. Raja sudah tahu bahwa ada yang aneh sejak Duk menyarankan agar mereka memberikannya gelar kepada Mudok. Putri tidak bisa percaya bahwa mereka ingin mengirim Mudok ke Tanah Utara. Mudok bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan mengirimnya ke sana dan menjadikannya tuan tanah. Mudok bisa merasakan bahwa Duk ingin menariknya keluar dari ibu kota karena putranya. Mudok sebenarnya merasa senang. Mudok tidak melihat alasan untuk menolak karena mereka menawarkan tanah kepadanya. Mudok memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai prestasi dan meningkatkan reputasinya. Ini memungkinkannya untuk menutup kesenjangan status antara dirinya dan Putri. Di adegan berikutnya, kita melihat Edmund panik setelah mendengar bahwa Mudok akan pergi ke Tanah Utara. Edmund memberitahu Mudok bahwa badai salju terus melanda. Edmund mengatakan bahwa longsoran salju sering terjadi. Tempat itu sangat dingin dan mana sangat tidak stabil. Edmund bertanya kepada Mudok apakah dia benar-benar akan pergi ke Tanah Utara. Mudok dengan lembut mengambil seteguk tehnya. Mudok memberitahu Edmund bahwa dia akan pergi ke sana, meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Mudok mengatakan bahwa dia tidak merasa kedinginan. Edmund merujuk kepadanya sebagai tuan kesatria sihir. Edmund segera memperbaiki dirinya dengan memanggilnya baronet. Edmund bertanya kepada Mudok apakah dia seperti makhluk Yeti. Mudok bertanya tentang apa itu Yeti. Menurut Edmund, Yeti adalah makhluk dari suku legendaris yang dikatakan hanya tinggal di Tanah Utara. Cerita-cerita tentang mereka telah diwariskan sejak zaman kuno.
Bentuk mereka mirip dengan manusia. Mereka hampir setinggi 3 meter dan kekuatan tubuh mereka bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Mereka tidak merasakan dingin dan dikenal sangat ganas. Mudok merasa cerita ini sangat menarik. Edmund mengatakan bahwa itu mungkin hanya legenda karena tidak ada yang pernah melihat Yeti. Edmund mengungkapkan kepada Mudok bahwa orang-orang mengatakan bahwa penduduk Tanah Utara adalah para pejuang yang mampu mengalahkan 100 orang. Karena itu mereka membenci diperintah dan menolak mengakui pemimpin. Mudok tertawa mendengar ini. Mudok berdiri dan berkata bahwa semuanya akan menjadi menarik. Edmund tidak mengharapkan jawaban ini. Mudok menjelaskan bahwa ketenarannya akan meningkat jika dia mendapatkan pengakuan dari orang-orang itu. Edmund percaya bahwa ini adalah tugas yang sangat sulit. Ketika Mudok membuka pintu, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Dia melihat murid-muridnya di luar menunggu untuknya. Mata mereka dipenuhi dengan air mata. Di adegan berikutnya, kita melihat Mudok berbicara dengan Safina dan Leo. Mudok menolak permintaan mereka. Mudok memberitahu mereka bahwa Tanah Utara adalah tempat yang berbahaya bagi orang-orang seperti mereka yang baru saja mulai belajar seni bela diri. Safina menjelaskan bahwa mereka masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari. Safina bertanya siapa yang akan mengajari mereka setelah Mudok pergi. Leo setuju dengan gadis itu. Safina menundukkan kepalanya dan memohon kepadanya untuk mengizinkan mereka mengikutinya. Leo terkejut melihat ini. Leo dengan cepat meniru Safina. Sebelum Mudok bisa memarahi mereka, dia melihat seseorang di belakangnya. Mudok melihat Putri. Putri menyapanya. Mudok bertanya-tanya mengapa Putri datang ke sini. Mudok memberitahukan bahwa Putri tidak terlihat baik. Mudok bertanya apakah ada yang salah. Putri menjawab bahwa mereka bisa berbicara setelah Mudok mengirim anak-anak itu pergi. Mudok segera berbalik dan meminta murid-muridnya untuk pergi. Safina dan Leo menyadari bahwa ini adalah kesempatan mereka. Safina bertanya apakah Mudok akan mengabulkan permintaan mereka. Mudok terkejut mendengar ini. Leo memberitahukan bahwa mereka akan pergi setelah Mudok memberikan mereka jawaban. Mudok memutuskan untuk menerima permintaan murid-muridnya yang mengganggu itu. Anak-anak sangat senang mendengar bahwa mereka akan mengikutinya. Mereka mulai bersorak. Safina menundukkan kepalanya dan berterima kasih kepada Mudok. Mudok meminta agar dia pergi. Putri memberitahu Mudok bahwa murid-muridnya sangat ceria. Mudok berkata bahwa semangat pemberontak mereka yang membuat mereka ceria. Putri itu tertawa ketika mendengar ini. Mudok senang melihatnya. Mudok bertanya apakah Putri merasa lebih baik sekarang. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Putri meminta maaf kepada Mudok. Putri berkata bahwa dia tidak pernah mengira ayahnya akan memberikannya gelar yang akan mengirimnya ke Tanah Utara. Mudok sebenarnya senang mendengar permintaan maaf itu. Mudok pada awalnya berpikir bahwa wajah Putri hanya memiliki sedikit kemiripan dengan Hua Yein, namun mereka berdua memiliki kebaikan yang sama. Mudok teringat bahwa Hua Yein sebenarnya pernah meminta maaf kepadanya di masa lalu karena perilaku ayahnya. Hua Yein juga mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya. Mudok memutuskan untuk menggoda Putri. Mudok berkata bahwa dia tidak perlu pergi ke Tanah Utara jika dia tidak menerima gelar itu. Putri terkejut mendengar ini. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Putri berkata bahwa itu adalah kesalahannya. Mudok merasa lucu bahwa Putri merasa bersalah. Mudok memberitahunya bahwa permintaan maaf tidak akan mengubah kenyataan bahwa dia harus masih pergi ke Tanah Utara. Putri merasa buruk. Putri bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuk meringankan pikirannya. Mudok berkata bahwa akan baik jika dia menerima jimat keberuntungan atau talisman. Putri bertanya tentang apa itu jimat keberuntungan. Mudok mendekat kepadanya dan meraihnya. Mudok memberitahunya bahwa jimat keberuntungan adalah ciuman yang penuh perhatian tulus untuk orang lain. Putri berteriak ketika dia melihat Mudok mendekatinya. Mudok menyadari bahwa dia telah menggoda terlalu jauh. Mudok berbalik dan memberitahukan bahwa dia perlu mempersiapkan keberangkatannya. Mudok memintanya untuk tidak melupakan apa yang dia katakan. Putri merasa kesal melihat bahwa Mudok akan pergi setelah mengatakan apa yang dia inginkan. Putri merasa bahwa Mudok bersikap kasar. Ketika Putri memandang punggung Mudok, dia melihatnya mengenakan pakaian yang berbeda. Itu adalah pakaian yang Mudok kenakan di dunia sebelumnya. Putri merasakan sesuatu yang indah di hatinya. Putri meminta Mudok untuk menunggunya. Mudok berbalik dan bertanya apakah ada yang salah. Putri mendekatinya dan melihatnya lebih dekat. Putri bertanya-tanya apakah dia membayangkan sesuatu. Sesuatu tentang tindakan Mudok terasa akrab baginya. Putri memberitahu Mudok bahwa dia akan melakukannya.
Mudok terkejut mendengar ini. Mudok tidak terlalu serius ketika dia mengatakan ini. Mudok tidak pernah mengira putri akan merespon dengan cara ini. Mudok meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Mudok berkata bahwa dia tidak ingin memaksa siapapun untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Sebelum Mudok bisa mengatakan lebih banyak, putri itu menarik pakaiannya dan menyeretnya dekat dengannya. Putri memberikannya ciuman di bibirnya. Mudok terkejut merasakan bibirnya. Begitu putri mundur, dia menggunakan tudungnya untuk menutupi kepalanya. Putri sangat malu. Putri segera berlari pergi. Mudok hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Mudok tidak bisa percaya bahwa dia baru saja mencium putri. Mudok menyadarkan dirinya dan berkata bahwa dia perlu berhasil dan kembali. Adegan berpindah dan kita dibawa ke tanah utara yang sangat dingin. Para pria di sebuah bar berbicara tentang bagaimana mereka mendapatkan tuan baru. Mereka mendengar bahwa Mudok telah menyelamatkan nyawa raja. Mereka mendengar rumor yang mengatakan bahwa Mudok mengalahkan 100 pria untuk menyelamatkan raja. Seorang pria botak berkata bahwa Mudok sebenarnya adalah seorang penyihir lingkaran keenam dengan kemampuan pedang yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli pedang pun tidak dapat menghadapinya. Pria yang dia ajak bicara memberitahunya bahwa itu tidak benar. Dia tidak melihat mengapa raja akan mengirimkan seseorang yang begitu kuat ke sana. Seorang pria dengan jaket besar berkata bahwa Mudok jelas telah kehilangan dukungan dari Duk Ikarus. Dia membanting birnya di meja. Dia berkata bahwa semua yang mereka dengar hanyalah rumor belaka. Pria yang besar itu memiliki perban yang dibungkus di salah satu matanya. Dia berkata bahwa Mudok mungkin akan melarikan diri seperti yang lain begitu mereka sedikit menakutinya. Di adegan berikutnya, kita dibawa ke pegunungan di utara. Kita melihat seorang pemuda dan seorang gadis muda yang bernapas berat. Mereka memegang senjata mereka. Pemuda itu bertanya-tanya di mana Wyvern berada. Begitu dia mengucapkan ini, bayangan besar menutupi gadis itu. Itu adalah Wyvern. Monster besar itu menyerang gadis itu. Dia berhasil memblokir serangan itu dengan kapaknya. Pemuda itu memanggil gadis yang dikenal sebagai Luisa. Dia segera berlari ke arahnya. Dia bertanya apakah Luisa baik-baik saja. Keduanya sebenarnya hanya mencoba mengambil beberapa telur Wyvern. Mereka tidak tahu bahwa monster itu akan mengejar mereka. Sementara Luisa bernapas berat, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Dia melihat Wyvern di belakang Jack. Luisa memintanya untuk melihat ke belakang. Ketika Jack berbalik, dia melihat mulut monster itu terbuka. Monster itu hampir merobeknya. Jack bisa merasakan bahwa sudah berakhir baginya. Sebelum monster itu bisa memakan tubuhnya, seseorang tiba di sana. Orang itu ternyata adalah Mudok. Mudok menggunakan pedangnya untuk menyerang Wyvern itu. Serangan itu memenggal kepalanya. Luisa dan Jack terkejut melihat kepala Wyvern di depan mereka. Mudok berdiri di depan mereka dengan pakaian putih barunya. Mudok meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Luisa membantu Jack berdiri. Luisa berterima kasih kepada Mudok atas bantuannya. Mudok meminta agar mereka tidak khawatir tentang itu. Mudok berkata bahwa dia hanya menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang lord. Luisa tidak tahu apa yang Mudok bicarakan. Mudok berbalik dan memberitahukan bahwa dia akan melihatnya lain kali. Luisa ingin menghentikannya, tetapi Mudok dengan cepat meninggalkan area itu. Luisa terkejut melihat betapa cepatnya Mudok. Dia bahkan tidak bisa menangkap gerakannya. Jack menyadari sesuatu yang mengejutkan. Jack memberitahu Luisa bahwa telur Wyvern itu sudah menghilang. Di adegan berikutnya, kita dibawa ke sebuah kastil. Kita melihat Mudok tersenyum saat dia duduk di tahtanya. Mudok tidak mengira bahwa tempat itu akan kosong. Mudok bertanya kepada pria di depannya apakah orang-orang tidak tahu bahwa hari ini adalah pelantikannya. Pria itu meminta maaf kepadanya. Dia berkata bahwa dia akan mengirimkan utusan ke desa lagi. Mudok memintanya untuk tidak melakukan itu. Mudok berkata bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Mudok tidak mengharapkan mereka berperilaku seperti ini hari ini. Mudok sekarang mengerti mengapa para lord terus diusir. Mudok tersenyum melihat situasi ini. Dia memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri untuk mengatasi masalah ini. Beberapa hari kemudian, kita melihat pria besar itu melangkah ke dalam bar. Dia terkejut melihat apa yang ada di depannya. Semua pria itu dipenuhi memar. Dia bertanya kepada mereka tentang apa yang sedang terjadi. Dia bertanya apakah Mudok yang melakukan ini kepada mereka.
Seorang pria tua dengan banyak janggut berkata bahwa sebenarnya Mudok yang melakukannya. Dia berkata bahwa dia harus mengakui keterampilan Mudok meskipun dia tidak menyukainya. Pria botak itu berkata bahwa Mudok cukup cepat. Dia berkata bahwa dia tidak bisa bergerak saat Mudok menyentuhnya. Dia mengungkapkan kepada pria besar itu bahwa rasa sakit dari teknik tangan Mudok tidak dapat digambarkan. Sementara mereka berbicara, seseorang menerobos masuk. Dia berkata bahwa penjahat itu telah tiba. Dia memberitahu mereka bahwa penjahat itu ada di alun-alun desa sekarang. Pria besar itu tidak mengharapkan Mudok datang ke sana. Dia berkata bahwa dia akan melihat Mudok. Para pria senang melihat bahwa pejuang terhebat Karelun akan maju. Mereka meminta pria yang dikenal sebagai Max untuk mengalahkan Mudok. Di alun-alun desa, Mudok melihat sekeliling. Ada jauh lebih banyak orang di sana daripada yang dia harapkan. Sementara Mudok melihat sekeliling, seseorang memanggilnya. Orang itu ternyata adalah Luisa. Mudok terkejut melihatnya. Sebelum Luisa bisa mendekatinya, seseorang mengetuk bahunya. Ketika Luisa berbalik, dia melihat ayahnya. Ayahnya ternyata adalah Max. Max bertanya kepadanya mengapa Luisa ada di sana. Luisa menjawab bahwa dia datang untuk melihat apa yang terjadi karena banyak orang berkumpul di sini. Max menjelaskan kepadanya bahwa Lord baru mereka ada di sana. Luisa terkejut mendengar tentang Lord baru mereka. Luisa menyadari bahwa inilah alasan mengapa Mudok mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang Lord. Luisa mengingatkan ayahnya tentang bagaimana dia memberitahunya bahwa seseorang menyelamatkannya ketika dia pergi mencuri telur Wyvern S. Max dengan cepat menyadari bahwa Lord baru mereka telah menyelamatkan nyawa putrinya. Ini membuat segalanya menjadi rumit baginya. Max tidak bisa melawan penyelamat putrinya. Tentu saja alasan sebenarnya Max takut adalah karena Mudok membunuh Wyvern S dengan satu serangan. Itu adalah Wyvern yang lebih kuat daripada jenis biasa. Bahkan seseorang yang sekuat dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Max menyadari bahwa dia perlu mengakui Mudok. Sayangnya dia masih tidak bisa mundur. Max mengulurkan tangannya kepada Mudok dan memperkenalkan dirinya sebagai pejuang terhebat Karelun. Mudok tidak menggenggam tangannya. Mudok memperkenalkan dirinya sebagai Blizzard. Mudok berkata bahwa dirinya adalah baronet baru yang ditunjuk di Karelun. Max memberitahukan bahwa dia mendengar bahwa Mudok berkeliling desa dengan kejam memukuli orang-orang. Mudok berkata bahwa dia hanya mengajarkan pelajaran kepada mereka yang mencoba untuk memberontak. Dengan tatapan dingin di matanya, Mudok bertanya kepada Max apakah Max akan berperilaku seperti orang-orang itu. Max memberitahukan bahwa dia sebenarnya memiliki tawaran untuknya. Mudok bertanya tawaran apa itu. Menurut Max, Karelun adalah tempat yang sangat dingin. Inilah sebabnya mengapa orang-orang telah minum alkohol untuk bertahan dari cuaca yang keras sejak zaman kuno. Max meminta Mudok untuk melakukan pertandingan minum bersamanya. Mudok menerima pertandingan itu. Max memintanya untuk memikirkan kembali. Max mengungkapkan kepadanya bahwa alkoholnya sangat kuat sehingga bisa membakar tubuh seseorang. Mudok memberitahukan bahwa dia tidak peduli. Mudok memberitahu Max bahwa Max harus mengakuinya sebagai Lord dan mengikutinya tanpa syarat jika dia menang. Para pejuang lainnya percaya bahwa Mudok sudah gila karena membuat taruhan minum dengan Max. Mereka menyebut alkohol itu sebagai vena dan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan Max dalam hal minum. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Max meminta Mudok untuk menepati janjinya. Adegan berpindah dan kita dibawa ke bar. Kita melihat Mudok dan Max duduk bersama. Sejumlah besar alkohol dituangkan ke dalam cangkir besar dan diletakkan di atas meja. Max bertanya kepada Mudok apakah dia yakin tentang ini. Max memberitahunya bahwa tidak ada salahnya untuk mundur. Dengan senyuman di wajahnya, Mudok berkata bahwa dia tidak mungkin menarik kata-katanya sebagai seorang Lord. Mudok berkata bahwa mereka bisa mulai sekarang. Max tersenyum ketika mendengar ini. Max meminta Mudok untuk tidak menyesali apa yang dia katakan. Di adegan berikutnya, kita melihat Max berjuang untuk menjaga matanya untuk tetap terbuka. Dia merasa pusing. Putrinya dan salah satu temannya harus mengetuknya untuk membangunkannya. Temannya bertanya apakah Max baik-baik saja. Dia memberitahukan bahwa Max pingsan sejenak. Max tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Max tidak bisa percaya bahwa peminum terbaik di Karelun pingsan. Luisa khawatir tentang ayahnya. Luisa memintanya untuk menyerah. Max mengabaikannya. Max memberitahunya bahwa dia belum mabuk. Max tidak ingin menerima kenyataan bahwa dia kalah. Max mengambil cangkir dan memberitahu Mudok bahwa dia harus minum lagi. Mudok menuangkan minuman untuknya. Mudok memperingatkan Max untuk tidak berlebihan. Max terkejut melihat bahwa Mudok minum seolah-olah tidak ada hari esok.
Ketika Max mencoba menuangkan minuman untuk Mudok, dia menuangkannya di sekitar cangkir. Mudok memintanya untuk fokus untuk menuangkan minuman ke dalam cangkirnya. Max meletakkan tangannya di kepalanya. Max bertanya-tanya bagaimana Mudok masih baik-baik saja. Mudok bertanya apakah Max akan menyerah sekarang. Max menguatkan dirinya dan memberitahukan bahwa dia baik-baik saja. Max berkata bahwa mereka bisa melanjutkan. Begitu Max mengucapkan ini, dia meminum satu cangkir minuman keras lagi. Louisa dan Jack cukup khawatir ketika melihat ini. Mudok hanya meminum minumannya dengan tenang. Louisa dan Jack terkejut melihat bahwa Mudok sama sekali tidak mabuk. Mudok menjatuhkan cangkir di atas meja. Mudok bertanya-tanya apakah dia bisa minum dengan baik karena sudah lama sejak terakhir kali dia minum. Begitu Mudok memikirkan ini, dia mendengar suara keras. Mudok segera melihat ke bawah. Dia tersenyum ketika melihat apa yang ada di tanah. Dia melihat Max terjatuh. Max telah pingsan karena minum terlalu banyak. Mudok berkata bahwa dia menang. Semua orang terkejut melihat bahwa Max sebenarnya kalah. Mudok berdiri. Dia berkata bahwa semua orang harus berkumpul di kastilnya dalam waktu tepat 5 hari. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Mudok memberitahu mereka bahwa dia ingin melihat apakah mereka adalah orang-orang yang menepati janjinya. 5 hari kemudian, kita dibawa ke kastil Mudok. Kita melihat Mudok di tahtanya. Dia terkejut melihat orang-orang di depannya. Orang-orang dari Tavern semuanya berkumpul di sana. Mudok memberitahu mereka bahwa dia tidak mengira mereka akan datang. Mudok tidak mengira mereka benar-benar akan menepati janjinya. Max memberitahunya bahwa mereka pasti menepati janji mereka. Sebelum dia bisa melanjutkan, Mudok memotongnya. Karena mereka semua tahu siapa dia, Mudok memutuskan untuk langsung ke intinya. Mudok memberitahu mereka bahwa dia akan memberi mereka waktu 10 hari untuk bersiap-siap pindah. Semua orang bingung dengan kata-kata Mudok. Mudok meminta mereka untuk memberikannya jawaban. Louisa bertanya apakah mereka semua akan datang dan tinggal di kastil bersamanya. Mudok bertanya kepadanya apakah Louisa benar-benar berpikir bahwa mereka semua akan bisa tinggal di dalam kastil. Louisa mengingatkannya bahwa Mudok telah meminta mereka untuk mengemas barang-barang mereka. Mudok memberitahukan bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan tinggal di kastil. Dengan senyuman di wajahnya, Mudok mengungkapkan bahwa mereka akan bermigrasi ke utara. Semua orang terkejut mendengar ini. Mudok mengungkapkan kepada mereka bahwa dia telah berkeliling selama 5 hari terakhir. Mudok memberitahu mereka bahwa dia menemukan tempat di utara yang dapat dengan mudah mendukung 10.000 orang. Mudok berkata bahwa mereka tidak akan lagi hidup terpisah. Mudok memberitahu mereka bahwa mereka bisa hidup sebagai satu kesatuan. Orang-orang skeptis terhadap ide Mudok. Max mengungkapkan kepada Mudok bahwa tempat yang dia bicarakan saat ini dihuni oleh kelompok Ogre S. Mudok bertanya kepadanya tentang apa itu Ogre S. Max memberitahunya bahwa mereka mirip dengan Ogre biasa. Mudok bertanya apakah Max merujuk pada monster botak yang berjalan dengan 2 kaki. Max bertanya apakah Mudok pernah bertemu dengan mereka. Mudok tersenyum ketika mendengar ini. Mudok mengungkapkan bahwa dia telah mengeliminasi semua Ogre S. Semua orang terkejut mendengar ini. Mudok duduk kembali. Mudok tidak bisa percaya bahwa mereka khawatir tentang Ogre S. Mudok meminta mereka untuk bersiap-siap bermigrasi, meyakinkan mereka bahwa dia